Wala haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan mas-mas. Masnya satu tok. Dan mas tok satu. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi gitu. Walaupun memang harus nyari-nyari selo. Karena udah nggak ngantor lagi di Jogja saya, jadi udah pindah ke Solo. Ini udah masuk bulan kedua. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana request yang saya terima, permintaan yang saya terima, temanya adalah terkait dengan hati, penyakit hati dan obatnya gitu. Tentu ini PR bersama ya, artinya bukan berarti saya ngomong peng-pengan itu enggak, sama gitu. Jadi ya Ustadz juga manusia, ya saya juga orang yang banyak salah gitu. Artinya dan kita belajar ini ya kita belajar bareng-bareng. Ya tentu harapannya nanti setelah materinya saya share di grup, jangan bisa baca-baca lagi, terus diamalkan lagi gitu. Karena kalau ngomongkan amal hati ini memang amal yang raketok, tapi benar-benar menyebabkan sesuatu itu nilainya lebih utama atau lebih besar daripada yang lain. Kayak Nabi SAW pernah mengatakan la tasubu ashabi, jangan kamu hina sahabatku, jangan kamu caci sahabatku gitu. Sekiranya lau anfaktum misla Uhudin dahaban, kalau kamu bersedekah segede gunung Uhud emas semua gitu kan, maka itu nggak akan menyamai sedekah sahabatku walaupun cuma satu cowokan gini atau setengahnya dari emas gitu. Ini menunjukkan hati dalam konteks keimanan para sahabat itu lebih utama daripada kita gitu. Sehingga dengan jumlah infak yang beda, artinya walaupun kita lebih banyak misal gitu, itu nggak akan menyamai mereka gitu. Makanya infaknya orang miskin yang ikhlas itu bisa jadi lebih baik daripada infaknya orang kaya yang nggak ikhlas. Syukur-syukur udah kaya infaknya banyak, ikhlas, nah, itu luar biasa. Itu yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan, itu yang dipraktekkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu. Urusan hati. Nah, maka pangkal kebahagiaan hidup kita itu ya di iman, ya di hati gitu. Karena Nabi SAW mengatakan ala inna fil jasadi mudghah, di dalam diri kita itu ada segumpal daging, idza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau itu baik, baik semua. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak, rusak semua gitu. Dan Nabi mengatakan ala wahiya qalbu, itulah hati gitu. Dan ini maknanya bisa bermakna batiniah, artinya nggak kelihatan, atau makna dohiriyah yang nampak. Orang kalau kena liver itu atau livernya kena itu kan udah ngapa-ngapain kan udah nggak enak gitu. Ya, badannya nggak enak, terus makan juga nggak enak gitu kan. Apalagi sampai disuruh cangkok liver dan seterusnya, itu pokoknya udah nggak enak semuanya itu. Nah, itu kalau maknanya dohir, artinya benar-benar hatinya sakit dalam artian secara medis. Tapi kalau hatinya secara medis sehat tapi secara batin itu sakit, ya nggak enak ngapa-ngapain. Lihat orang lain beli AC, dia yang masuk angin. Nah, lihat orang lain yang makan sate, dia yang kena kolesterol itu. Nggak pernah nyaman gitu loh hidup itu, sumpek gitu. Dan hati yang bisa jenengan selamatkan, artinya kalau jenengan bisa menata hati sampai selamat, Allah punya janji yauma la yanfa'u malu wala banun, akan datang hari yang nggak ada manfaat harta sama anak-anak. Artinya nggak akan bisa nolong harta dan anak kita pada hari itu ketika terjadinya kiamat itu gitu kan. Illa, kecuali man ataullah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat nanti ada penjelasannya. Ya, maka hati yang rusak itu hidup di dunia nggak enak, di akhirat nggak enak. Hati yang selamat di dunia enak, di akhirat enak. Walaupun nggak punya duit berapa? 271 triliun. Saya udah pernah jelasin belum? 271 triliun itu banyaknya seperti apa? Belum. 271 triliun itu 271 nolnya 12. Itu nek dibagi semiliar itu ketemunya 271 ribu. 271 ribu kok dibagi 12 bulan ketemunya 22 ribu bulan. 22 ribu bulan kalau dibagi 70 tahun ketemunya 322 kali.
Artinya Bu Nunung kalau pengen punya duit 271 triliun, itu setiap bulan harus nyelengi 1 miliar selama 70 tahun. Terus mati, terus dibangkitkan 322 kali lagi, kayak gitu lagi gitu. Jadi harus 70 tahun umure, mati itu terus bangkitkan lagi 322 kali gitu. Itu baru ngumpul 271 triliun. Gitu. Dan nah itu makanya sebulan 10 juta kadang angel pol ya, apalagi 1 miliar. Makanya kalau kita main perasaan itu nggak masuk, nggak enak hidup kita. Jangan lihat orang korupsi 271 triliun, jangan mikir, wah aku dikai raketan 1 miliar gitu. Ya, nggak enak gitu. Tapi kalau kita raketan itu apa? Raketan pakai raket ya. Raketan apa bahasa Indonesia? Walaupun paling tidak. Jadi nggak enak ini. Makanya Nabi SAW mengatakan man hafadha sholatahu, barang siapa yang menjaga sholatnya ini, kana lahu nuron wa burhanan, dia mendapatkan cahaya dan burhan, petunjuk. Cahaya itu maksudnya gini, jangan kalau jalan di jalan yang peteng, naik motor misal gitu, lampunya mati, bisa jalan nggak? Susah gitu. Kenapa? Kedumutan. Apa nih kedumutan? Unak-unuk. Ya unak-unuk jesa nek jesa bedek dalane nek bener-bener peteng gitu loh, peteng dedet. Itu wis angel itu kan. Nah, begitu kemudian sudah dikasih lampu pun jenengan tetap butuh yang namanya burhan. Burhan ini bukan berarti terus jenengan kudu goncengnya Pak Burhan mboten. Burhan itu maknanya itu petunjuk arah itu loh. Nek ngetan ning ndi, nek ngulon ning ndi gitu. Napa? Yang enggak harus kompas. Itu loh ijo-ijo ya tulisannya loh. Godean nganan, wates ngiri itu loh. Nah, nek sakniki Google Map niku lho. Ya kompas gitu termasuk gitu. Artinya kan kalau jenengan di tempat yang nggak tahu gitu loh, di entah berantah gitu loh, mau modal motor, nek lampunya, nek bensinnya karo STNK BPKB tetap ratekan kalau nggak ada itu gitu. Nah makanya tadi saya sama istri saya kan jalan jauh ke arah sana Godean itu. Iki nek ra Google Map iso tekan tapi rasa pulih gitu. Makanya itu burhan. Nah kemudian wanaja daminan nar, dan orang-orang yang sholat itu akan selamat dari api neraka gitu. Sebaliknya kalau nggak sholat, laisa lahu nur, enggak dapat cahaya, wala burhan, wala najata minan nar, wa kana yaumal qiyamah ma'a qarun. Dan hari kiamat nanti dibangkitkan dengan qarun. Kenapa dibangkitkan dengan qarun? Karena ada orang sing sakniki alasan ini. Duitku akeh lagi sibuk ngitung, ora sempet salat ya. Padahal qarun niku duite saking akeh niku sampai kunci gudangnya itu enggak bisa dipegang satu orang, saking abote. Ada yang mengatakan karena gede banget, ada yang mengatakan karena ombyokannya oke banget itu, jadi abot gitu kan, gudangnya oke, kuncinya di sisi tapi kan oke banget itu, sak ombyok angel diangkat karena berat gitu kan. Nah artinya kalau uang jenengan nurung nganti koyo korun, maka nggak usah alasan koyo korun gitu. Artinya kalau jenengan duitnya lah dihitung semenit rong menit jadi gitu kan, nek perlu ditukok kayak cilok entek, maka nggak usah alasan untuk nggak sholat gitu kan. Nah maka orang-orang yang menjaga sholat ya harusnya gitu kan. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hatinya tenang. Kok enek wong ngomong salat kok atine ra tenang. Sampai akhirnya keras sama istrinya dipecel-pecel. Nah ningali TV mboten. Dipecel-pecel lebokke kresek digendong. Ayo sapa sing gelem sikile Yanti? Enten Yanti mriki. Oh Yanti ngapunten ya, Bu. Lah enten mriku niku nyeluke ngoten Pak niku gendong sikile bojone. Iki sikile Yanti sapa sing gelem. Pripun Ibu? Iya lah, suaminya. Maksud saya gini loh, orang itu kalau udah rumah tangga, Allah itu udah punya janji. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan pasangan dari jenis kamu yang sama, yaitu sama-sama manusia, litaskunu ilaiha, agar kita itu happy, bahagia, tenang, ngoten. Yeah. Nah itu yang kemudian litas kuno itu kita pahami sebagai sakinah. Artinya kalau kita menikah, berkeluarga, matur nuwun. Ini apa nih? Oh, masyaallah nggih. Siap-siap. Jadi ketika kita berumah tangga atau punya pasangan atau punya anak itu sebab untuk sudah dapat sakinah. Tapi kenapa kok banyak orang berumah tangga nggak sakinah sampai harus dimutilasi? Terus jangan nek nate ningali kasusnya Muhammad Rauf, anak umur 13 tahun
Jadi saya pernah dikirim pimpinan saya itu untuk hadiri seminar tentang pembangunan kota yang melibatkan anak muda. Itu ada yayasan itu yang ngurusi kekerasan dalam rumah tangga. Itu menurut si ibu dari yayasan itu pelaku utamanya itu bapak, kalau nggak bapak kandung ya bapak tiri, terus paman, kalau nggak paman kandung paman tiri, terus kakak, terus simbah, pokoknya lanang kabeh itu pelakunya. Tapi dalam kasus Muhammad Rauf, dia cerai sama bapaknya. Terus si anak ini melu mboke. Neng mboke mungkin kesusahan ekonomi atau gimana saya nggak tahu. Jadi justru kebenciannya dari perpecahan itu dilampiaskan ke anaknya. Jadi dia angel banget orang anaknya. Dino-dino anak umur 13 tahun itu dipolo, ditempeleng, diapain, dianiaya. Sehingga namanya anak laki-laki begitu kan dia pilih Melayu gitu kan. Tapi karena fitrahnya masih bagus, dia nggak lari kemana-mana, cuma di sekitar kampung gitu. Terus di sekitar kampung itu di Indramayu itu orang-orangnya kan sebagiannya melihara sapi gitu. Jadi yang bantu-bantu tetangganya bersihin kandang sapi. Ya sama tetangganya dikai duit rasa piro, mungkin 20.000 mungkin berapa gitu. Tapi fitrahnya anak kecil gitu kan, dia pengen mulih gitu kan. Tapi dia udah bayangin kalau pulang ketemu mbok Seneni, di rumahnya itu ada mbak yang baru setruk ya engko galak ra ukur. Jadi kompak itu satu rumah itu mbae, mboke, Umi. Umi juga sama, Umi 24 tahun belum nikah juga galak ra ukur itu. Nah tapi ya namanya anak kecil, pokoknya pengen mulih gitu. Tapi karena dia nggak pengen dianiaya, nggak pengen dapat segala macam dampratan itu, dia nggak mau lihat pintu, lihat jendela. Lompat jendela, pluk, di depan jendela ada si Mbak ternyata. Wah, jadi akhirnya terus mau unek-unek karo Mbak jenenge cah lanang, ya umur-umur segitu kan masih labil gitu kan. Nah, mungkin ya karepe nangkis ya terus akhirnya nyampluk Mbak. Mbak ra trimo walaupun stroke, sebelah ada gerasi tutuk ke sirahe. Akhirnya kepalanya moncrot gitu. Nah, anak kecil laki-laki digitukan kan pengen melayu gitu. Bukan pengen balas, berarti fitrahnya masih bagus. Nah fitrahnya jelek udah dibales itu Mbak habis-habisan. Tapi dia pilih lari. Ternyata Mbak bengok nyeluk Mbok gitu. Enggak tahu nama Mbok siapa. Yem gitu. Ngapun tenan namine tuk yem. Akhirnya teko niku Mbok gitu, kedangi pintu, ra entuk metu. Akhirnya bocah niku ditubruk. Wah, ra iso obah. Si Yem niku mau nyeluk adike ngene. Gus. Ampun nek enten sing garwane namanya Agus. Akhirnya si Agus niku teko terus wariku melu goceki kencang ning mburi, ditutuki bocah niku pon tele-tele terus mboke medal. Wong ora duwe tapi kok kan nanggit. Medal ning ngene tanggane nyilih motor metik. Mboten mudeng ngene Bu Nunung napa ngene Bu Atikah yen silih. Disilehi karo tanggane wong jenenge tangga apik kan disilehi. Dilehi bocah niku tumpake mriku. Karepe diterke ngene pake. Beda kecamatan satu kabupaten. Di jalan itu anak itu cuma ngomong, "Mah, capek, mah ngantuk, mah sakit." 3 kata ini toh. Ibu yang hamil meteng itu 9 bulan 10 hari yang nyusoni 2 tahun atau minimal setahun, harusnya kan fitrahnya itu kan rasa sayangnya, rasa kasihannya kan muncul toh. Harusnya kan muter balik pulang ditambani, didekek ning omah, diturok kan gitu. Hendak niku. Malah mandek pinggir sawah bocah diuncalke. Raine temancep ten sawah niku ora iso ambekan. Ditinggal. Temukan 2 hari kemudian mati gitu. Namanya Muhammad Rauf 13 tahun. Makanya orang-orang Jawa itu dulu punya pesan yang menarik loh. Jadi ketika nyebut angka 1 itu siji, 2 itu loro, 3 itu 3 sampai di angka 11. Itu 11 itu 11 bukan 10 1 bukan. 12 itu rolas bukan 2 10 2 bukan. Sampai 19 itu ada kata welas tuh maksudnya itu ketika jenengan punya anak umur segitu 11 sampai 19 kok ora diadab itu sakjane sing salah wong tuane. Karena wong tuane itu tugasnya ngajari welas asih niku lho. Makanya Nabi SAW itu ketika ketemu dengan anak kecil yang punya ingon-ingon burung enggak dimarahi. Culno manukmu itu ndak itu. Tapi Nabi mengatakan ya Abbas Sugair, madza fa'alan Nugair. Kowe cah cilik, manuk cilikmu lagi ngopo toh? Nah. Jadi emang cara mengajari welas asih anak itu ya selain menjadikan kita sebagai contoh, artinya ketika kita tidak bersikap baik sama orang tua kita, berarti nenek kakek mereka, yo nanti mereka juga akan kurang ajar sama kita. Ketika kita nggak bersikap baik dengan ngapun dan pasangan kita, kalau masih ada, maka mungkin dia juga akan, oh mbok kowe ra iso bersikap baik sama bapakku gitu. Mungkin aku akan balas dan seterusnya. Dan termasuk cara melatih mereka juga adalah dengan diberi amanah. Nek senengane ikan ya suruh melihara ikan, senengane burung suruh melihara burung, senengane tanaman suruh melihara tanaman, agar ada sifat atau hati yang lembut. Makanya Nabi mengatakan 2 hal nih.
Ada wanita yang masuk surga karena anjing. Ada juga wanita yang masuk neraka karena kucing. Wanita yang masuk surga karena anjing ini dikatakan di dalam hadis itu dia profesinya adalah al-baghyu. Baghyu itu PSK. Jadi memang dino-dino ini menjual diri, bukan sesekali, memang profesi gitu kan. Jadi orang-orang yang emang nggak punya pikiran lain selain melakukan itu gitu. Nah begitu dia berjalan mendapati anjing mengelilingi sumur ini. Sumur itu anjingnya mikir, nek saya nyemplung situ, kata si anjing dalam hati ini mungkin raiso mentas gitu kan. Tapi nek monyet mungkin bisa gitu. Nah akhirnya dia cuma bisa ngelilingi itu sampai lidahnya menjilati tanah di sekitar itu. Nah kemudian wanita itu pun mendapati anjing itu seperti itu, kemudian dia turun keronto-ronto meduk ten sumur niku wau. Terus mendet toyo ngangge sendalen apa sepatune niku, terus diombekke. Nah dengan sebab itu maka Allah pun mengampuni dosanya gitu. Dia masuk surga karena ngasih minum anjing. Neng niki mboten terus ditutuke nggih, anjingnya terus dibawa mulih diingu mboten. Jadi dia cuma ngasih minum anjing terus tinggal pulang gitu. Nah, sebagian orang maca hadis kuwi lho, berarti kiri esuk go mulih diingu mboten nggih. Jadi orang Islam tetap secara umum enggak boleh memelihara anjing. Kecuali ada keperluan khusus. Nah, misal jenengan tinggal di tengah hutan kayak di Sumatera atau di Kalimantan gitu kan, yang butuh anjing untuk melindungi, menjaga gitu kan, itu boleh. Nah, kemudian yang kucing tadi juga sama. Jadi seorang wanita yang kemudian melihara kucing ditaruh di kandang, juga dimasih makan sampai mati, kata Nabi dia masuk neraka gitu. Maka dari beberapa case tadi, maka hati itu harus dilembutkan dengan berinteraksi dengan binatang agar kemudian ketika kita berinteraksi dengan orang itu kita juga enjoy gitu loh. Nah oleh karena itu maka Allah mengatakan dalam hadis Nabi SAW Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Innallaha la yanduru ila ajsamikum. Allah tuh nggak peduli dengan fisik kita, tinggikah, pendekkah, gantengkah, jelekkah gitu kan, gingsulkah, enggak gitu kan, mancungkah, enggak putihkah atau irengkah, enggak peduli. Walakin yang duru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang dilihat tuh hati panjenengan sama amal aja. Ngamal soleh enggak? Oh ngamal. Ikhlas enggak gitu kan. Bisa berkata baik dengan orang enggak? Oh bisa gitu kan. Atau suka nyakitin enggak gitu kan. Makanya di dalam hadis dikatakan al muslimu, orang Islam itu man salimal muslimu min yadihi walisanihi, yaitu orang yang bisa membuat selamat orang lain dari mulut dan tangannya. Jadi orang marai tatu. Nah, jadi ada kisah lagi nih, kakak beradik perempuan dua-duanya. Sing sijine gaene ngapusi Mbak Yune. Nah, sing sijine ya mungkin qadarullah diberi kesusahan oleh Allah secara ekonomi, jadi selalu butuh ke bantuan. Suatu ketika tekok sama Mbak Yune gitu. Yuk nyilih date gitu kan. Kata Mbak Yune ra duwe. Ya nek ra tenan ra apa-apa gitu. Nah, kemudian berapa hari kemudian si Mbak Yuni bersama keluarganya plesir gitu kan. Pulang jalan-jalan yang lewati adike tekok iko ngendi yu kok rame-rame. Kemudian kata Mbak Yune, jalan-jalan lah gitu kan. Nah, maka si adik pun juga tersinggung. Wingi tak tembungi duit muni ra duwe kok bar jalan-jalan gitu kan. Tapi adik gak berani membalas ke kakaknya. Yang terjadi apa? Ponakannya diambil, dibawa ke dalam rumah, dibunuh. Nah, jadi kita harus bisa kemudian menakar gitu loh. Ketika kita mau harus ngomonglah yang baik. Ketika nggak bisa ngomong yang baik, maka diam. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir." Kalau panjenengan itu beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik, atau kalau nggak bisa mending diam. Karena kalau udah ngomongnya itu jelek, marai tatu. Nah, cerita episode setelahnya ini kita nggak bisa menakar apa yang terjadi gitu. Mungkin sama kita nggak apa-apa, tapi anak kita, mungkin ada orang yang saking nesune sama kita, rumah dibakar gitu. Nah, rumah dibakar kan mungkin ya nek diteukeh itu sesuk ndang ditekeneh gitu. Kalau nggak punya gitu. Padahal dulu bangunnya mboko sithik, pondasine dulu, temboknya dulu, apane dulu gitu kan. Gara-gara mulut gitu. Termasuk carok di Madura 5 lawan 1 mati 4 gitu kan. Itu juga karena gara-gara mulut gitu kan. Maka yang harus kita pahami adalah harus berhati-hati. Makanya Allah menurut Nabi nggak butuh atau nggak melihat pada fisik dan muka kalian dan wajah kalian dan penampilan kalian, tapi yang dilihat adalah amal dan hati kalian. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga para ulama mengklasifikasikan hati ini kok enten 3. Hati yang bersih, hati yang mati, dan hati yang sakit. Hati yang bersih niku hatinya orang-orang yang beriman, yang nggak pernah punya dendam, nggak pernah punya permusuhan. Makanya dulu Nabi pernah bermajelis ngeten iki, Nabi mengatakan sedelok meneh bakal teko penghuni surga, calon penghuni surga.
Nah sahabat yang dengar ini penasaran, karena sahabat itu selalu tiap hari itu berusaha gimana caranya bisa terdaftar menjadi penghuni surga gitu. Dari amalnya, dari ucapannya, dari keutamaan yang dilakukan gitu kan. Nah kok tiba-tiba ada orang dikatakan gitu sama Nabi. Maka salah seorang sahabat pun berusaha untuk nginep ke rumahnya, minta izin, saya mau nginep di tempat jenengan, boleh enggak? Dan namanya orang baik itu ya selama enggak ngerepoti, selama enggak aneh-aneh ya boleh gitu kan. Namanya bertamu, termasuk dalam sebuah hadis dikatakan ya tidak sempurna iman kalian kalau enggak memuliakan tamu. Ini termasuk sudah dimuliakan, mangan, snack, ngunjuk gitu. Maka Nabi mengatakan la yaskurullah man la yaskurunas. Kurang sempurna syukur kita kalau kita nggak pandai berterima kasih sama orang yang sudah berbuat baik sama kita. Nah kembali ke cerita itu, sahabat itu diizinkan nginep. Nah, selama 3 hari dia ngamati sholatnya iki wong iki piye, posone piye, maca Qur'ane piye gitu kan. Ya mulai tahajudnya piye gitu. Nah setelah 3 hari dia minta izin untuk pulang. Tapi sebelum pulang dia mengutarakan ceritanya atau unek-uneknya itu. Aku ki jane rene ki ora mung pengen numpang ini numpang itu, tapi lebih kepada pas jenengan mau datang, Nabi mengatakan nek akan datang calon penghuni surga. Lah aku penasaran. Terus aku melu turu ning gone jenengan iki 3 hari, terus tak amat-amati salat jenengan karo aku ya ora beda. Poso jenengan karo aku ya ora beda. Terus maca Quran ya ora beda, tahajud ya ora beda. Jane jenengan iki duwe amal nopo gitu. Jenengan itu punya amal apa gitu. Maka orang ini pun mengatakan, kalau kita melihat sholat, puasa dan sama kok, saya sama jenengan semua sama. Cuman satu hal yang rutin saya lakukan itu, setiap kali saya mau memejamkan mata, maka saya hapus semua perasaan-perasaan yang ora penak terhadap kaum muslimin. Misal saya kepikiran si fulanah ngene ora wis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pokoknya tak hapus semua unek-unek elek sing sifatnya bakal ngerasani saudara-saudara Islam, tak hapus semua. Ya kata sahabat yang bertanya tadi, wah nek ngono ya emang angel gitu. Susah memang itu. Susah. Wong kadang kita itu sampai enggak bisa tidur gara-gara mikir ke wong liya ya toh. Nah, padahal wong liya ora karon mikir ke awake dhewe to. Ah orang andel jenengan sok kadang kan ngobrol nganti wengi ngomongke Pak Jokowi ngono gitu. Padahal jenengan ngomong ke ping 3000 Pak Jokowi ora bakal krungu ya toh. Makanya itu kita harus kemudian introspeksi gitu. Dan sekarang itu banyak penyakit yang kalau ditelusuri jane nggak ada sebabnya kejaba pokokan mikir sing ora penting niku. Nah, oleh karena itu maka perlu kita kurang-kurangi mikir yang nggak penting itu menjadi mikir yang penting-penting aja. Nah, hati yang bersih, hati yang sakit dan hati yang mati. Nah, hati yang sakit berarti OTW mau mati. Nah, hati yang sakit ini sebenarnya dia masih punya potensi untuk baik, cuman kecampur-campur. Nah, ini umumnya hati kita gitu. Tapi kalau hati yang bersih ini benar-benar hati yang benar-benar nggak ada apa istilahnya noda gitu. Nah kalau hati yang sakit ini, hati yang mati ini udah luar biasa. Ini hati-hatinya orang munafik, hati-hatinya orang kafir yang benar-benar menolak kebenaran, udah nggak mau dengar lagi segala macam ceramah kebaikan atau materi-materi kebaikan, udah nggak mau gitu. Bahkan ketika kita katakan buat jenengan sholat itu, alah apa pentingnya aku sholat? Yang ono ya ini aku sholat aku rasugi gitu kan. Ya ono ya ini aku sholat aku ya ora dadi apa-apa, aku ya mung ngene uripku susah gitu. Seolah-olah kalau orang sholat tuh harus sugih, harus punya kedudukan gitu kan. Maka selalu dikatakan oleh para ulama ketika hidayah itu harus linear dengan harta. Maka orang yang paling lurus jalannya harusnya itu adalah Qarun. Tapi ternyata Qarun ditenggelamkan di perut bumi toh. Kalau sekiranya hidayah itu harus linear dengan pangkat jabatan, maka harusnya yang paling dapat hidayah itu Fir'aun. Tapi Fir'aun ditenggelamkan di lautan gitu. Makanya sampai tadi dikatakan orang yang nggak sholat itu akan dikumpul ke karo Fir'aun karo Qarun gitu. Ini menunjukkan bahwasanya bukan harta patokannya, bukan materi, bukan kedudukan patokannya, tapi soal hati itu. Bagaimana kemudian kita ngerti kalau jalan yang kita pilih ini benar, kemudian kita istiqomah di situ. Makanya Allah mengatakan kul robbi Allah, katakanlah bahwasanya Rob kita itu Allah, sumastaqim, istiqomah sampai mati gitu. Sampai kapan? Hatta ya'ti akal yakin, sampai datang keyakinan. Keyakinan apa? Mati gitu. Jadi kita jangan pernah beranjak, berpindah satu langkah kaki pun dari jalan ini sampai kita mati gitu. Kalaupun akhirnya kita mati di atas kenikmatan dunia, ya alhamdulillah. Tapi kalaupun enggak, ya tetap alhamdulillah. Kenapa? Paling enggak kita juga masih di atas hidayah gitu. Makanya saya selalu katakan di mana-mana itu enggak penting kita melihat dunia sebagai parameter ukuran hidayah, enggak bisa, enggak usah gitu.
Tapi yang paling penting adalah kita tuh masih mendapatkan nikmat iman, Islam, yang kemudian kita selalu perbaharui, kita tingkatkan dengan majelis ilmu. Nggak ada cara lain gitu. Makanya tadi saya katakan Allah itu sudah memberi modal awal kita sakinah dengan menikah, dengan berkeluarga, dengan punya anak, punya keturunan, punya rumah tangga, walaupun mungkin ada yang bisa, ada yang ditinggal meninggal dan seterusnya. Tapi secara awal umum startingnya itu modal awal udah dikasih gitu loh. Nah tinggal bagaimana mendapatkan kontinuitasnya. Nabi SAW mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum, suatu warga, suatu komunitas kumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah. Kemudian yatluna kitabullah, di situ dia belajar agama, wa yatadarasunahu, membaca Al-Qur'an dan kemudian mempelajarinya. Artinya majelis ilmu, artinya majelis ilmunya suatu kaum, suatu kampung, suatu komunitas, suatu kumpulan umat manusia. Kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan sakinah. Jadi yang tadi itu modal awal ya, kalau jenengan mau usaha atau anaknya putrane mau usaha jenengan, modal itu modal awal. Kan kadang ada yang berhasil, kadang ada yang jeblok gitu kan. Makanya iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, untuk naikkan lagi, untuk dapat modal lagi, maka di situ adalah majelis ilmu. Illa nazalat alaihimus sakinah, enggak cuma sampai di situ. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang-orang yang masih mau majelis ilmu itu akan digrujuk dengan rahmat. Rahmat itu definisinya banyak. Bisa kesehatan, bisa keluangan, bisa kemudian pikiran yang nyaman, yang tenang, nggak ada masalah, jauh dari orang-orang jahat, orang-orang jelek. Masih di atas hidayah itu rahmat, sampai puncaknya kita masuk surga itu rahmat gitu kan. Kemudian wahafathumul malaikat, malaikat akan mengerumuni mereka. Jadi ini majelisnya tinggi, malaikat mengerumuni kita. Makanya para ulama mengatakan ketika ada momen-momen di mana malaikat itu mengerumuni kita, maka banyak-banyak berdoa. Jadi sambil ngrungokke ndonga gitu kan. Sambil ngrungokke wirid. Makanya yang pada tidur mungkin itu berdoa gitu kan. Doanya bismika Allahumma ahya bismika amut. Nah, maka kemudian setelah itu wa dzakarallahu fi man indah, dan malaikat ini akan bisik ke orang-orangnya iki lho, sing bocah lanang soleh jenenge Galih gitu. Wah. Akhirnya nanti ada sing kepek mantu gitu kan. Dan ketika kita perhatikan, kita cocokkan, ternyata orang-orang besanan itu semodel. Kalau ini orang soleh, insya Allah ketemu besan yang soleh. Anak soleh ketemu dengan pasangan yang soleh. Makanya itu Nabi mengatakan al arwahu junudun mujannada. Sakjane roh itu mengkoyok kumpulan tentara yang akan berkumpul sesuai dengan klasifikasinya. Raider kumpul karo raider, Kopassus karo Kopassus, angkatan laut karo angkatan laut, angkatan udara karo angkatan udara. Ruhnya begitu, sehingga akhirnya terpanggillah orang-orang seneng mendem kumpul karo wong seneng mendem. Terpanggillah wong-wong seneng main kumpul karo sesamane. Terpanggillah bencong-bencong dengan para bencong gitu kan. Maka orang-orang yang fitrahnya baik akan terpanggil berkumpul dalam suatu majelis. Maka ini pun nikmat yang kadang itu kita enggak ngerasa gitu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka ketika kita pengen tahu penyakit hati itu apa, sebenarnya banyak, tapi saya cuma mengutip satu hadis saja. Nabi SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, la tahasadu, jangan berbuat hasad, jangan punya rasa dengki sama sesama kaum muslimin. Berarti ini penyakit hati yang pertama yang bisa saya sampaikan atau saya kutip, yaitu hasad. Dan hasad itu ada dua bentuk. Kita nggak senang orang lain dapat kebaikan, atau kita senang orang lain celaka. Jadi ada orang lain pengen naik pangkat, kita nggak senang, kita jegal, itu hasad. Atau kita senang kalau orang lain kemudian rumahnya kebakaran, kebakaran, alhamdulillah ya gitu. Nah itu hasad juga itu. Maka ini harus kita singkirkan. Nabi mengatakan la tahasatu. Kemudian wala tanajasu, dan jangan saling tanajus. Tanajus itu menawar dagangan saudara kita tapi dengan cara menipu. Jadi misal gini, saya sama Bu Nunung ini udah kongsian. Terus saya lihat dari jauh Bu Atikah. Nah, saya bilang sama Bu Nunung, ini barang saya ini, nanti begitu Bu Atikah deket, dia akan nawar 10.000. Nanti dengan dibomin supaya kemudian dia nggak cuma nawar 10.000 tapi mungkin lebih. Nah, begitu Bu Atikah datang, Bu Nunung bilang gitu, wah barang kok bagus banget, ini mah kalau 10.000 ya kemurahan gitu kan. Nah, padahal sini belum ngomong 10.000 kan, mungkin niatnya ya 10.000, tapi kemudian lihat
omongan Bu Nunung terus, emang ini berapa bak pantasnya? Ini ya 35.000 ini bisa. Ah ya mahal lah. Gimana 20.000 boleh nggak Mas gitu? Boleh gitu kan. Nah, lepas gitu. Nah, tanah jus itu kayak gitu. Jadi mengunggulkan dagangan, tapi yang mengunggulkan ini nggak niat beli gitu loh. Supaya orang lain yang mau beli ini ketipu dan dinaikkan. Nah, ternyata begitu dia beli, jalan ke sebelah sana ada penjual yang cuma jual 7,5 gitu kan. Tertipu lah gitu. Nah, itulah tanah jus. Wala tanah jasu. Kemudian wala tabaghadu, dan jangan saling benci. Kadang memang ada orang-orang yang nyebelin iya gitu. Tapi kita membenci pada hal yang membuat dia harus benci. Setelah itu udah nggak, kalau yang lain masih baik-baik aja, nggak usah dijelasin, nggak usah dicari-cari kesalahannya. Jadi ketika kita misal nggak senang dia suka menipu, ya selama dia masih nipu kita nggak senang. Tapi begitu dia sudah berhenti dari menipunya ya sudah. Atau dia di urusan yang lain yang nggak ada tipu menipu ya kita terima dengan baik gitu. Makanya ada cerita itu di salah satu jamaah di tempat saya itu cerita sama saya. Di masjid yang jenani situ ada si fulan ini, ada itu. Hati-hati loh Tat. Memang kenapa? Dia itu suka menjual belas kasihan itu. Maksudnya uripku ngene gitu. Akhirnya minta kerjaan. Begitu kita kasih kerjaan, belum waktunya gajian sudah ngirim tagihan cicilan itu. Jadi gaji yang belum diterima itu minta disuruh untuk bayarkan cicilan gitu. Dan itu yang minta istrinya lagi gitu. Dan itu terjadi setiap saat, bahkan sampai puncaknya itu saya disodori surat pernyataan yang menyatakan kalau suaminya kerja di sini supaya kemudian bisa dapat pencairan utang lagi gitu. Wah ini nggak karu-karuan pokoknya Tat. Jadi hati-hati gitu. Saya bilang oh ya siap, kalau udah kayak gitu ya saya juga hati-hati. Saya memang pernah dideketin orangnya, ngobrol dulu. Jadi udah kayak ada pembukaan dulu tapi belum sampai pada level minta-minta gitu. Dan ada juga yang lebih parah lagi gitu. Datang ke rumah, pertama nggak ketemu, kedua nggak ketemu, wah yang ketiga ketemu. Begitu ketemu, bawa kresekan warna hitam gede, ada isinya. Terus saya nggak nanya isinya apa gitu. Nah terus akhirnya bawa dokumen itu digelar, dokumen pensiunan, KTP, KK, buku nikah, surat kepegawaian segala macam, slip gaji gitu kan. Terus saya bilang ini mau ngapain Pak ini? Ini kalau biasanya kalau kayak gini nih golek silian ning bank gitu kan, guyang-guyu orangnya gitu. Tat, jadi saya itu pensiunan PNS di Pemkot Solo gitu. Nah harusnya saya itu tiap bulan masih nerima 3,5. Ya tapi qadarullah saya punya utang, jadi harus dipotong utang. Jadi saya nerimanya cuma 800. Ya saya penasaran, jenengan utang buat apa? Saya dulu waktu masih aktif kerja itu saya punya kebiasaan main judi. Akhirnya gali lubang tutup lubang, ngecemplung lubang gitu. Sehingga masih punya utangan gitu kan. Terus ya harus cicil segitu. Nah sekarang saya sama istri itu bikin peyek. Nah peyeknya ini dikresek ini gitu kan. Itu saya tawar-tawarin gitu kan. Nah ini saya kehabisan modal. Kalau diizinkan saya minjem 1 juta aja gitu. Nah nanti dari duit itu nanti saya cicil setiap bulan 100.000. Nah itu kalau boleh ya namanya saya duitnya dicekel sama bojone tau. Kita ceritain tok ora ngene. Usanun dikeki wae tapi ora usah kabeh sak propirane daripada pusing napa ngarep-arep. Terus dikeki ya dikasih kan, kasih setengahnya yo gitu kan. Ini kata saya dikasih. Nah terus payeke niki pripun? Nggih anu niku nggih jenengan. Lah kan bayar napa dikeki? Nggih nek jenengan bayar kula tampi. Oh ngoten. Mboten dikeki nggih nek jenengan mboten bayar nggih mboten napa. Nah, kula nggih pekewo gitu. Ngirit bayar. Pinten niki ya? Pikir dia cuma waton lebokke gitu loh. Ternyata ya dihitung. Niku pun kula hitung 100.000. Ya wis bayar 100.000 wis, mulih to. Terus nah itu 600. Alhamdulillah kurang 400 to, Bu. Nah, dia tinggal mikir 400 itu. Kan harusnya orang mikir gitu, tapi kadang ada orang wis diperbuat baik kayak itu terus jaluk sak yuta ora dikeki, padahal wis nyekel 600, kurang bersyukur. Nah, begitu Ramadan tiba, WA tentang Ramadan, tausiah gitu kan. Ya, yus saya baca nek pas sempet saya baca, kalau enggak saya skip gitu kan. Nah, yang menarik itu begitu menjelang mau 10 hari terakhir, berarti mau menjelang bodoh tuh WA saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormati, yang saya ini pokoknya oke niku. Nah, saya itu sama istri udah 20 tahun apa 25 tahun berdoa sama Allah itu untuk minta mobil. Tapi qadarullah kok nggak pernah dikabulkan. Maka saya dengan penuh harap, saya berharap Pak Ustadz itu bisa membantu saya terwujudnya mobil itu gitu kan.
Nah, sehingga kalau itu Pak Ustadz bisa bantu saya akan ucapkan terima kasih yang besar-besarnya dan saya akan bersyukur kepada Allah yang sebesar-besarnya. Ya akhirnya saya bilang sama beliau, udah jangan minta sama manusia aja lah, minta sama Allah aja, minta sama manusia enak emang gelo, aku bilang gitu kan. Nah sekarang pertanyaan buat jenengan, kenapa beliau ini 25 tahun atau 20 tahun berdoa nggak dikabulkan, sedangkan Allah itu punya janji kalau di Ramadan itu semua permintaan akan dikabulkan. Apakah Allah mengingkari janjinya? Tentu tidak. Kita nggak boleh mengatakan Allah mengingkari janji. Cuma pertanyaannya, kenapa orang ini nggak dikasih mobil sebagaimana yang diminta, sedangkan dia udah minta 25 tahun. Padahal Pak Prabowo aja minta jadi presiden 20 tahun aja kabul loh. Iki mau njaluk mobil ya dikei. Dan Musa alaihissalam ketika minta dikalahkan dari Fir'aun, Allah menjawab, qad ujibat da'watuka ya Musa, dongamu kabul. Tapi 40 tahun kemudian, apa dia harus nunggu 15 tahun lagi biar dapat mobilnya? Nah, sekarang mau tanya kenapa? Yo, sing iso jawab dan benar loh ya, tak kasih hadiah. Nah, ini tadi ada yang nitip hadiah buat ibu-ibu katanya. Siapa? Oh, Mbak Gali. Aku terus mengone Rene. Oh iya. Kenapa? Hampir benar ya. Sekarang kenapa kok jenengan bisa ngomong kurang bermanfaat? Hampir benar, tapi tadi dari cerita saya tadi dari mulai dia datang cerita gini. Kenapa kok kurang bermanfaatnya kenapa gitu? Hampir benar, maksudnya ini dibelah loro gitu. Jenengan nek hampir benar tak kayak hadiah aku awe lah. Kenapa? Kosek. Niatnya kurang bagus seolah-olah jenengan ngerti niatnya. Emang niatnya apa? Wah, kurang. Nek, yang ini tadi udah hampir bener cuma ya sana. Menghalangi dia untuk diberikan karena dia berbuat yang ada yang kurang. Iya, apa gitu loh. Itu maksud saya. Jadi gini loh. Jadi kaitannya belum deh. Jadi kaitannya sama yang di awal tadi loh. Kita itu walaupun kondisi hidup kita mungkin nggak kaya, mungkin rumahnya masih ngontrak, mungkin duitnya ya nggak banyak gitu kan. Tapi ketika Allah masih kasih kita hidayah, kita tuh harusnya lebih bersyukur di situ. Jangan sibuk mikirkan yang kurang yang belum dikasih Allah. Nah dalam konteks bapak itu dia kan udah cerita kalau dia punya hobi judi. Maka kalau memang akhirnya dikabulkan dikasih mobil sedangkan dia belum bisa benar-benar lepas dari judinya itu, kira-kira mobilnya itu bisa bertahan seminggu nggak di tangannya? Belum tentu. Nah justru dengan dia nggak duit raiso numpak mobil, dia itu dari satu majelis ke majelis ilmu satu yang lain itu loh. Tapi nek di mobil mungkin orang sobo majelis, parah lagi mungkin sobone ning majelis judi meneh gitu loh. Sehingga mobilnya hilang gitu loh. Makanya bersyukur jenengan nggak dapat 271 triliun. Nek dapat urung karuan Bu Nunung gelem ngurusi. Langsung iki opo sate? Pangananku saiki seteak ngono. Pangananku sakniki napa niku daging sing larang niku napa? Wagyu. Wagyu, pangananku dagingnya wagyu gitu. Mergo duwe 271 triliun gitu loh. Enggak Bu? Enggak Mas, dalih. Nah, janterin tuh. Yang paling ujung. Ya, Bu Ani. Paling ujung. Bilang aku Bu Ani sama Pak Ustaz. Donaturnya nggak mau disebut nama. Ya, terima kasih Bang Allah untuk donaturnya Allah yang Tapi kisi-kisinya itu donaturnya adalah anak mertua saya. Jangan sampaikan anak mertua. Iya, anak mertua saya. Ya. Jadi ibunya anak-anak mantan. Jadi dibahas deh. Lanjut. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Jadi termasuk yang merusak hati, mungkin hati sakit itu suka membenci. Makanya ketika panjenengan punya rasa benci sama siapa aja dihapus. Kalau nggak bisa kehapus, jauhi orangnya. Jauhi karena dia masih melakukan itu. Jangan terus dijauhi terus dia lelek kabeh seolah-olah kabeh elek gitu. Nanti dalam bab fikih keluarga itu seorang suami dilarang membenci istri itu secara mutlak. Oh istrinya sering ngentutan ya, berarti pas poin ngentutan aja dibenci. Ternyata dia masih pinter yang lain, pinter masak, pinter ngurus rumah tangga, pinter ini dan seterusnya.
Jadi jangan benci semuanya. Jadi membenci hanya pada poin yang dia memang harus dibenci. Tapi begitu sudah dihilangkan poin itu, misal kita nggak senang dia karena suka menipu, sekarang udah enggak, ya udah kita berteman lagi, kita baikan lagi gitu. Nggih. Kemudian wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Jangan saling nyinceng, ngindek yang terus nanti kita mau melukai orang, kita mau menjatuhkan orang, mau jegal orang, menunggu jatuhnya orang sehingga kita bisa tambah ngebleki gitu kan. Nah, itu jangan. Dan orang-orang yang melakukan itu berarti hatinya itu sakit. Kemudian wala bai ba'dukum ala bai ba'din, wala bai ba'dukum ala bai ba'din. Jangan menjual di atas dagangan saudaranya. Jadi misal saya punya dagangan, saya tawarkan ke Bu Nunung. Nah, misal inilah gitu. Nih mau dibayar Bu Nunung 1 juta misal gitu. Bu Andi tahu gitu. Kayak gitu dibayar 1 juta. Sama saya loh bayar aja 999.999. Masih lebih murah gitu kan. Nah. Sembuh pikir keri pokoknya. Wong namanya orang hati sengkil itu tetap piye corone gitu kan. Nah itu nggak boleh. Termasuk misal Bu Nunung punya anak perempuan ya. Nah, cerita nih sama Bu Andi anak saya tuh dilamar alhamdulillah sama seorang sarjana, udah kerja, wah direktur pula, udah gitu soleh, denger adzan langsung lari ke warteg gitu kan. Nah, terus Bu Andi nanya, rumahnya mana? Rumahnya sana, sebelah sana, cari tahu gitu kan. Wah deketin, kamu ya, yang mau ngelamar anak Ibu Nunung? Iya. Ngapain lamar anak dia itu? Wong dia itu tuh kok, kalau masak tempe gosong terus kok gitu. Dicari-cari kesalahannya itu. Mending sama anak saya. Lah, gitu loh. Ini dalam agama nggak boleh. Banyak nggak kasus kayak gini? Hanya termasuk orang mau beli rumah kita, nggak taunya malah beli rumah tetangga kita. Karena dicegat di jalan gitu loh. Ngapain beli rumah situ, angker, pernah dipakai buat bunuh orang, ada orang gantung diri gitu kan. Wong sampai ayam aja juga gantung diri di situ gitu kan. Nah, maka wis pokoknya piye carane gitu kan. Nah, ini luar biasa. Makanya Rasul itu contoh akhlak yang paling mulia. Makanya kalau kita kekurangan atau kebingungan mau nyontoh siapa ya Nabi, nggak ada yang lain itu. Dan beliau tuh kalau ngasih contoh itu yang benar-benar luar biasa gitu. Kemudian wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah itu bersaudara. Ketika kita tidak dilahirkan dari rahim yang sama, kemudian kita dipertemukan di atas akidah yang sama, ini saudara kita, sebelah jenengan itu saudara jenengan. Maka ketika dipertemukan, misal jenengan punya saudara darah tapi dia kafir dengan saudara iman, podo-podo duwe butuh, podo-podo harus dikeluarkan, dan jenengan hanya harus bisa memilih. Misal nih yang satu saudara kita kandung ini, misal atau saudara nasab kita butuh duit 100 atau 1000, 1 juta, kemudian saudara kita sama muslim ini ya butuh duit 100 atau 1 juta. Kita punya ayo delalah yo nek ra 100 yo 1 juta itu enggak lebih enggak kurang gitu kan. Kita harus milih. Maka kita harus pilih yang pertama adalah orang yang beriman tadi. Syukur-syukur ini saudara kita yang saudara atau sekandung atau punya nasab sama kita ini beriman, maka dia punya hak 2 kali sebagai saudara nasab, sebagai saudara beriman. Ngoten. Jadi memang kadang hidup itu harus milih, enggak mungkin kan kita pengen selalu dipilih gitu. Sesekali juga harus milih gitu. Dan mungkin juga kadang enggak dipilih gitu. Jadi ya itulah. Namanya kita harus memilih, menentukan pilihan. Kemudian al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara dengan muslim yang lain. La yadlimuhu, jangan saling mendolimi. Nah, berarti penyakit hati lagi adalah suka berbuat dolim. Dan dolim ini luas loh. Dolim ini luas. Jenengan yang jual beli pakai timbangan, nyurangi timbangan. Jenengan yang ngantor, jam kantor itu kurangi. Jenengan yang mungkin dagang gitu kan, dipuji-puji dagangannya setinggi langit padahal kualitasnya nggak seperti itu. Jenengan yang kemudian jualan buah, ya buah-buah busuk diselipke di tengah buah-buah yang baik. Jenengan yang jualan beras, misal beras-beras basah, beras-beras rusak dicampur gitu kan. Maka semua itu tidak boleh. Sampai ada satu surat itu Al-Mutaffifin, yaitu mengisahkan atau menjelaskan tentang orang-orang yang berbuat curang, dolim. Gak boleh kita berbuat dolim. Sampai ketika kita ngomongkan dolim dalam niaga itu, saya pernah makan soto gitu. Saking ramenya itu warung soto, dia ngambil gelaran ketikar yang gede banget. Itu trotoar dikebaki, suret gitu. Sampai ada orang mau lewat gak bisa. Terus akhirnya dia melipir, Amit nggih nyuwun sewu. Padahal hak dia untuk lewat di trotoar itu gitu loh. Itu dolim gitu loh. Makanya sebagian ulama mengatakan orang-orang yang berjualan di atas hak umum gitu kan, sampai menghalangi orang lain secara umum lewat,
itu walaupun itu duit, walaupun sing didol itu soto, penghasilannya haram gitu kan. Dolim, dan penghasilan di atas kedoliman itu haram. Kemudian wala yahduluhu, dan jangan menelantarkan. Punya tetangga sampai kelaparan, punya asisten rumah tangga sampai ngapunten lahir di kamar mandi gitu. Kita harus peduli sama mereka. Kita harus cek bagaimana keadaan kamu, bagaimana kondisi kamu. Makanya Nabi mengingatkan, tidak sempurna iman kamu kalau kamu itu bisa tidur nyenyak sedangkan tetanggamu nggak bisa tidur karena kelaparan. Makanya Umar bin Khattab dulu itu kerjaannya kalau malam keliling. Mungkin mbok bilang jenengan sampun nate mireng kisah niki, sampai ketemu dengan seorang ibu dan dengan dua anaknya yang nangis kelaparan, dan ibu ini nggodok panci, ada air, kemudian ada sesuatu di dalam itu digodok, diolak-olak ke melotak-lotak gitu. Terus si anak ini, gimana Bu, kapan matangnya gitu. Sabar ya, sabar enteni gitu. Sampai akhirnya tidur. Klotak-klotak. Imam Bin Khattab memperhatikan itu kan. Anak ini nangis lagi, bangun lagi, klotak-klotak meneh gitu. Sampai akhirnya Imam Bin Khattab, begitu anak-anak ini udah tidur, Imam Bin Khattab mendekati. Jangan cuma masak ki opo gitu. Watu, nah, kata ibu itu. Lah kok masak watu? Lah emang ora duwe kok sing dimasak. Wong qualifying ngene ngelok-ngelok kayak kados jenengan to. Jokowi ngene. Goro-goro rakumanan BLT. Alhamdulillah gitu. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Umar bin Khattab langsung lari ke Baitul Mal, itu gandum sekarung diangkat sendiri. Nek sekarang ya pas pampres gitu ya. Khalifah, saya angkatnya. Ora. Dosaku ora mungkin sanggup mbok tanggung. Aku dhewe sing bakal selesai kayak iki. Diterke sampai ngarep omahe dibruk kayak gitu kan. Nah, karena beliau pemimpin yang takut kalau kemudian karena rakyatnya kelaparan, kemudian nanti di akhirat itu dipertanyakan tentang mereka. Bagaimana? Makanya banyak orang berebut menjadi penguasa, tapi kemudian meninggalkan jutaan warga yang stunting, meninggalkan jutaan janda-janda yang keleleran, nggak keurus, sampai saking takutnya menghadapi hidup seorang janda dengan anak 3, meracun anaknya dan meracun dirinya sendiri gitu kan. Dan cari aja beritanya di Google sak pirang-pirang. Ini menunjukkan bagaimana tanggung jawab pemimpin hari ini itu luar biasa. Makanya termasuk dalam bentuk keimanan yang baik adalah seorang muslim itu mendoakan pemimpinnya agar Allah luruskan mereka. Allahumma aminna fi autonina, ya Allah karuniakan negeri kami negeri yang aman. Wa aslih a'immatana wa wulata umurina, dan perbaikilah urusan pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami dan para penguasa-penguasa kami. Karena mereka kalau nggak dengan bantu dengan doa, itu mereka kemungkinan susah untuk berhasil membawa negeri ini menjadi negeri yang besar. Apa meneh dino-dino jenengan elek-elek gitu kan. Wis ra patek ganteng jenengan elek-elek gitu kan. Nah, jenengan dongake sing ora-ora gitu kan. Karena seorang ulama pernah mengatakan, ketika saya, kata Imam Ahmad bin Hambal, "Lau anna li dakwatun mustajabatun," sekiranya aku ngerti ada satu doa yang nek tak ucapkan itu mesti kabul. La da'autuhu li sultan, doa itu akan tak gunake nggo ndongake sultan, penguasa. Kenapa? Para ulama lain menjelaskan kenapa beliau memilih doake penguasa, bukan mendoakan dirinya sendiri, bukan mendoakan bapaknya, bukan mendoakan anaknya atau istrinya. Karena ketika penguasa ini baik, maka kaum muslimin semuanya termasuk bapak Imam Ahmad, istrinya, anaknya itu akan baik gitu. Tapi kalau penguasa ini jelek, semua warganya ini mesti digawe susah gitu. Maka pentingnya mendoakan penguasa, bukan kemudian ngelek-elek, bukan kemudian mencaci maki, nggih. Jadi saya enggak ngajarkan niku nggih. Maka termasuk menata hati itu nggih ngoten niku, dari skala rumah tangga, skala tetangga sampai skala bernegara gitu. Jangan sampai kita kemudian mewariskan kebencian kepada anak turun kita ya toh, kepada pemimpin-pemimpin yang ada gitu. Kemudian wala yakdzibuhu, dan jangan mendustai, jangan membohongi saudara kita. Ngomongnya A, dinteni ra teko, diarep-arep ra sido gitu kan. Nah, maka jangan sampai. Kalau emang nggak sanggup, nggak bisa, kita konfirmasi. Ngapunten, saya nggak bisa datang. Mohon maaf, harusnya saya nyaur utang sekarang, saya nggak bisa sekarang. Saya tunda nggih, gitu. Baru ada masalah ini. Nggak apa-apa gitu kan. Nggak apa-apa. Dan saya tuh selalu katakan atau sering katakan kepada ibu-ibu, kepada jamaah itu, bahkan kalau jenengan berani, ketika jenengan nggak bisa nyaur utang, jenengan bilang sama yang punya utangan itu kan jenengan itu, mohon izin kalau boleh buat diikhlaskan aja gitu. Ya barangkali dia baru longgar pikirnya, longgar hati ini untuk mengatakan ya, itu malah bebas gitu kan. Tapi kalau jenengan sungkan ya akhirnya harus mundur untuk kemudian mikir bayar lagi gitu. Kemudian wala yahkiruhu, dan jangan menghina saudara kita. Jangan mencaci maki, hei cendek, hei cebol, hei pincang, hei ini, hei itu gitu kan. Seolah-olah kita orang yang terbaik. Makanya
Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi dzarratin minal kibr. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebiji sawi kesombongan. Nah, kesombongan itu apa? Dikatakan oleh Nabi, batarul haq wa ghamdun nas. Dia menutupi kebenaran dan meremehkan orang. Jadi kalau ada orang ngomong bener, ning kok sekolahnya kok ora luwih dhuwur timbang aku, gah ngrungokke aku. Kok pangkatnya ora luwih dhuwur timbang aku, gah ngrungokke. Aku cuma mau dengerin kalau orang itu gelare ini, atau aku mau dengerin kalau orang ini adalah bos saya, atasan saya. Nah, ini ciri-ciri orang sombong. Kemudian Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Maka menjadi orang Islam itu harus beramal soleh, itu ikhlas lillahi ta'ala, yang tahu kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menunjuk di sini 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ini mengindikasikan hati itu loh. Yang secara batiniah itu kita yang tahu. Ya. Kemudian bihasbi imri'in minasari ayyahira akhahu muslim. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa besar ketika mencaci maki saudaranya yang lain. Kemudian kullu muslim alal muslim haramun. Setiap muslim satu dengan yang lain itu diharamkan 3 hal, yaitu damuhu, enggak boleh menumpahkan darahnya. Kemudian wa maluhu, dan enggak boleh mengambil hartanya, wa irduhu, dan enggak boleh menganiaya atau mencela kehormatannya. Sehingga itulah sebagian penyakit-penyakit hati. Nah, terus bagaimana cara menghidupkan hati agar hati kita hidup? Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Kalau panjenengan mau hati jenengan itu hidup, zikir. Zikir makna yang paling sempit niku wirid niku lho. Astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau Allah itu enggak pernah ada dalam hadis. Apalagi hu enggak ada. Yang ada selalu ada awalannya atau ada akhirannya. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula, itu ada. Tapi kalau Allah atau hu itu enggak ada. Ya terserah jangan mau manut saya atau mursyid sufi, ya silakan. Ya, artinya kalau saya pakai dalil, kalau jenengan ada dalilnya yang Allah silakan. Tapi kalau nggak ada, stop. Karena agama itu berasal dari Nabi dan Allah dan Rasulnya, bukan dari mursyid itu. Ya. Kemudian ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dan hati jenengan akan tenang gitu kan kalau kemudian jenengan berzikir. Itu zikir yang paling ringan. Kemudian zikir pada level di atasnya baca Quran. Zikir level di atasnya majelis ilmu. Level di atasnya lagi berdakwah, berjuang di jalan Allah, termasuk berjihad, itu semua berzikir. Makanya yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan manusia yang duwite akeh, bukan manusia sing pangkate dhuwur, bukan. Tapi rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah, yaitu orang yang kemudian dia bisa survive dengan tangan dan kakinya, dia enggak ngemis, dia enggak minta-minta kepada orang, dia enggak nyusahin orang, tapi dia juga enggak lupa untuk berzikir. Dia enggak lupa untuk majelis ilmu, walaupun cuma seminggu sekali, sebulan sekali dia hadiri. Mendingan sidik neng rutin daripada blas gitu kan. Maka itu modal kita, karena Allah sudah memberikan kita pada setiap manusia itu jin korin yang nemani. Nah, jin korin itu bisiki yang buruk-buruk, ngajak ini ngajak itu. Maka dengan jenengan berzikir jin korin ngalih, jenengan majelis ilmu jin korin ngalih, jenengan baca Quran jin korin ngalih. Jadi ada masa di mana jin korin itu enggak sedang bareng jenengan. Tapi nek hari-hari jenengan bengong, domblong, ngayal gitu kan, maka jin korin itu bisiki terus. Bisiki terus apa aja, bisiki ngelek-elek tanggane, bisiki piye carane njikuk duite tanggane, njikuk duit kas masjid, kas RT gitu kan, nyolong ini nyolong itu, korupsi ini korupsi itu, melakukan ini melakukan itu gitu kan. Wah, bojoku kok ngene ngono wis tak ijolke bojone tanggane gitu kan, dan seterusnya. Segala macam itu setan. Makanya sahabat pun bertanya, apakah jenengan juga dikasih jin korin ya Rasul? Kata Nabi SAW, aku yo dikei, tapi Allah sudah nolong saya dengan menjadikan jin korin itu orang atau jin yang muslim gitu. Jadi dia bisikinnya selalu baik. Makanya Nabi SAW itu tahajud gak pernah ditinggal. Bahkan tahajud sampai kakinya bengkak. Lah kita tahajud 2 rakaat plus 1 witir aja sosok lali gitu kan. Nah, sholat witir siji wae sosok lali gitu kan. Sholat fajar yang kata Nabi lebih baik daripada dunia sama isinya juga sosok lali gitu kan. Karena isinya jin korin, ngopo dadak tangi nguyuh wae bar nguyuh turun neh. Nah, itu kan yang kita lakukan tiap hari. Maka kita harus usahakan ya. Nah, kemudian kalau kita dibisiki sama jin korin, apa yang kita lakukan? Ta'awudz aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pergi dia. Tapi nek jenengan wis ora dzikir meneh, bali meneh. Itu terus. Ngoten nggih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi udah mendengar Quran, tadabbur Quran, majelis ilmu udah. Kemudian banyak merenung tentang bencana. Jadi kalau ada bencana itu jangan merenung. Karena bencana itu enggak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Enek apa kok enek gempa ning kene, enek apa kok enek gempa ning kono, enek apa kok enek tsunami ning sebelah kono gitu kan. Kita tidak sedang mengatakan Allah mengadab negeri-negeri itu, tidak, tapi lebih kepada kita merenung buat diri kita. Jangan sampai
karena dosa kita, kemudian Allah mendatangkan bencana di tempat kita. Udah itu aja. Sama halnya ketika kita kecelakaan, kita merenung dosa apa yang sudah kita buat untuk kita. Tapi jangan ditembakkan ke orang lain agar orang kecelakaan itu dosane kayak mesti gitu kan. Jangan, itu nggak boleh. Itu namanya suudzon. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya dhalimatu wa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'ri mu'attalati wa qasrim masyid." Berapalah banyak kota yang telah kami binasakan yang penduduknya dalam keadaan dolim. Jadi memang ada kota-kota yang dibinasakan dan diadab itu ada. Maka tembok-tembok kota itu pun roboh, runtuh atap-atapnya, jatuh. Kemudian sumurnya juga banyak sumur yang telah ditinggalkan. Padahal orang itu menggali sumur untuk buat minum tapi malah ditinggalkan karena kotanya sudah musnah. Dan istana-istana yang tinggi juga ditinggalkan. Itu banyak nggih. Kemudian termasuk cara untuk melembutkan hati atau menghidupkan hati itu memberi makan orang miskin, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak menolong orang, mengusap kepala anak yatim. Nabi SAW bersabda, ya, in arota ay yalina qalbaka fa'at imil miskin. Kalau kamu pengen Allah melembutkan hatimu, kasih makan orang-orang miskin. Wamsah roksal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Sini diusap kepala anak yatim. Jadi nanti kalau pulang diusapi satu-satu. Jangan diusap tok sambil dikasih apa gitu. Gitu, oke. Jadi anak yatim kadang tuh di sekitar kita, di sebelah kita ya, lewat gitu aja. Ngoten nggih. Gitu. Diusap, insya Allah hati kita lembut. Kemudian selanjutnya untuk menghidupkan hati kita, jangan ikuti orang-orang sesat. Wis genah wong ra cetha agamane dieloni. Ya, sing viral di Jogja, Mbah Ngipnu. Mbah Benung. Kok ora wong ngerti iki? Wonosari ya nggih. Wong Wonosari Jogja atau Tesih to? Nggih. Mbah Benung. Mbah Benung ya. Nah, jadi pemerintah sama Muhammadiyah itu selisih Idul Fitri sama Ramadannya sehari. Itu yang benar. Kok Mbah Benung selisih 3 dino apa petang dino. Pas ditekoki, ora usah repot mikirke apa sing tak putuske. Iki wis tak telepon ning Gusti Allah. Gusti Allah wis, kowe bodoh sesuk apa piye? Luar biasa. Jadi, jenengan kalau ikut jamaah-jamaah tertentu, terus khilaf dengan pemerintah itu lebih dari 1 hari, dang medal, dang metu. Karena itu jelas jamaah sesat gitu loh. Karena yang namanya bulan Hijriah itu 29 dan 30 atau 30. Jadi kalau khilaf kok terus di 28, 27 bahkan 25, itu genah kleru, Bu. Jenengan medal, harus medal. Nek jenengan enggak medal, nanti di kesempatan yang lain pemimpinnya, imamnya, kiainya, gurunya itu akan ngajari sing luwih parah melih gitu loh. Luwih parah melih sampai jamaah-jamaah tertentu niku sampai diomongi Pak Imam gitu kan. Garwa kula derek jamaah niki pripun? Ha yo berarti ora akidah lho, langsung ngomong akidah. Lah lajeng pripun? Yo pegat ya, pegat terus sebagai rono neh. Pak Imam sak menika kula pun pegatan lajeng pripun? Yo tak wahyu nggih kula nderek samikna wa atokna. Karepe iki ujung-ujunge nek ora duit nggih niku, nah, urusan niku. Makanya pokoknya kalau jenengan ikut pengajian sing aneh-aneh, kira-kira aneh-aneh ngelawan hal yang aneh gitu. Wis setelahnya itu keluar aja gitu, enggak usah lama-lama. Nah enten KTA-ne jenengan balik ke KTA-ne. Ya, yang ikut Mbah Benu itu ya oke, saya mesake sama ya Allah gitu kan. Udah sepuh dikasih umur panjang tapi malah kayak gitu. Ya, walaupun ketoknya mau sepele. Makanya para ulama sampai mengatakan gini, ketika jenengan tinggal di Indonesia memutuskan misal Idul Fitri masih besok. Lajeng jenengan melakukan safar ke Amerika. Ternyata pas sampai Amerika, niku udah Idul Fitri. Maka para ulama mengatakan melu Idul Fitri ten mriko. Nah, terus setelah itu jenengan hitung. Ketika jenengan hitung, ternyata poso jenengan itu cuma 28. Cuma 28, berarti jenengan harus kodok 1. Lho nek aku mending ning kono aku tak salat itu diundur wae melu kaya Indonesia. Ten mriko pun mboten enten sing salat kan harus jamaah gitu loh. Makanya diminta untuk sholat id bareng di sana gitu. Artinya kalaupun ada kekurangan, kurang dari 29 atau 30, itu kita suruh ngodok 1 gitu. Makanya kan ada orang Indonesia lagi naik poso melu sing carry, tapi naik botol melu sing dhisik. Nek jenengan model konten niku silakan, tapi jenengan hitung totale pinten. Nek totale 28 jenengan jek utang 1. Ngoten. Jadi tidak semata-mata melu carry karo melu dhisik tok gitu. Golek penake tok mboten, tapi secara fikih jenengan harus ngitung. Iki totalnya 28 apa 29? Nek 29 aman, tapi nek 28 berarti jenengan punya utang 1. Nah, napa mulai kok kurangnya nanti 5, jenengan dek ning kono
bahkan duwe KTA nih, masya Allah, medal bu, itu medal. Karena orang-orang yang seperti itu nanti akan menyesal sendiri. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kamu ikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, orang-orang sesat. Tidak zaman biyen niku Nabi niku wiritan cuma ngangge ruas-ruas jari gitu. Terus sekarang ada yang pakai tasbih karena mungkin sok lalen, ya enggak apa-apa, itu wasilah. Tapi kalau diyakini kalau enggak pakai tasbih di witire atau dikire orang wirite atau dikire enggak nyampe ke Gusti Allah lah, itu salah, itu keyakinan salah. Nah, terus enek wong meneh tasbih nek cilik ra mantep, akhirnya rodok gede, mergo gen penak dingenek. Enggak apa-apa kalau masih wajar segini. Terus enek sing gawe sak mene-mene gitu. Klotak. Parah meneh enten sing gawe nek digeret ngoten kok muter-muter karo-karan budet, terus digawe kerekan. Wah, itu udah hulu. Nabi mengatakan wala taghlu fi dinikum, jangan hulu dalam agama kalian. Jangan berlebih-lebihan itu. Nah, orang-orang yang hulu itu sudah sampai pada level kesesatan, maka hati-hati. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk cara untuk membuat hati kita baik atau sehat adalah banyak-banyak bertakwa. Nabi SAW mengatakan ittaqillah haitsuma kunta. Dimanapun kita berada kita bertakwa. Kita sebagai pedagang kita bertakwa dengan cara jangan menyurangi timbangan. Kita sebagai ibu kita bertakwa dengan cara mengasihi anak-anak kita. Kita sebagai istri kita bertakwa dengan menjadi istri yang baik untuk suami kita. Kita menjadi pegawai yang amanah dalam perusahaan yang kita ikut kerja di situ, dan seterusnya. Maka takwa itu dimanapun kita kerjakan. Kemudian selain itu, selanjutnya yang bisa menyebabkan hati itu menjadi sehat adalah banyak berbuat baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah yang pada akhirnya nanti akan melembutkan hati itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau disambati, nek emang bisa bantu. Kalau emang bisa nulung. Jangan kemudian bisa bantu ning ra gelem, akhirnya tersinggung, akhirnya anaknya dibunuh kayak tadi itu. Nah, maka hal-hal seperti ini kita harus introspeksi. Kemudian terakhir yaitu banyak berdoa. Jadi ketika hati kita itu setiap hari bisa terbolak-balik, maka kita diminta untuk banyak-banyak berdoa, dan di antara doanya adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini. Wa ya musarrifal qulub, sharif qalbi ila taati gitu. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah hatiku dalam agama ini. Wahai Allah yang kemudian bisa memalingkan hati, maka palingkanlah hatiku untuk selalu beribadah kepadamu. Bu bilih mekaten ingkang saged kula aturaken. Sebenarnya masih banyak, tapi nanti saya sampaikan aja materinya biar jenengan bisa baca. Ada yang mau nanya kah? 2:30 lumayan nih kalau mau nanya. Silakan. Nggih. Apa, Bu? Waalaikumsalam. Agak kesini mungkin Bu. Agak kesini mungkin Bu, di belakangnya Bu Andi nih. Di belakangnya Bu Andi nih loh. Gak apa-apa, mic-nya belum dibeli sama Bu Nunung. Agak maju sini loh. Nanti yang bertanya dapat door prize ya, Us. Ini ada pertanyaan tentang Tafsir. Ini ada hadis yang barang siapa merasa rendah di hadapan orang kaya, maka agamanya tiba-tiba hilang. Itu maksudnya gimana? Terus yang kedua, konsep penyakit ain itu seperti apa sih? Konsep penyakit ain. Oh iya. Ya, udah. Ya. Ya. Yang pertama, saya nggak tahu hadis itu. Nah, yang saya tahu adalah orang menikah itu menggenapi setengah agamanya, setengahnya digenapi dengan bertakwa, gitu kan. Nah, itu yang saya tahu, gitu. Nah, sehingga saya dalam pertanyaan yang pertama saya nggak bisa jawab, nggak tahu. Kemudian yang kedua terkait penyakit ain itu intinya ketika kita memamerkan apa yang kita punya, apakah anak, apakah pasangan, apakah kendaraan, apakah kekayaan, apakah rumah dan seterusnya, maka ada orang-orang yang akan memandang yang kita pamerkan itu dengan penuh kebencian. Nah, benci yang berlebihan ini akan menyebabkan rusaknya harta benda kita, menyebabkan sakitnya anak kita, suami kita, kemudian hancurnya bisnis kita, usaha kita dan seterusnya itu. Maka yang terbaik dalam hal ini kalau menurut saya, kita nggak perlu memamerkan anak kita, nggak perlu memamerkan harta kita, nggak perlu memamerkan kendaraan kita, nggak perlu diupload lah di medsos, nggak perlu diupload di status-status WA gitu kan,
nggak perlu diupload di mana-mana, biarkan itu menjadi kebahagiaan kita sendiri gitu. Karena terlalu banyak cerita sampai ke telinga saya itu yang awalnya karena iseng mungkin dipamerkan di medsos gitu kan, istrinya yang cantik, suaminya yang ganteng gitu kan, akhirnya temennya kepengin, terus akhirnya digolei ternyata duwe akun sosial, media sosial, akhirnya di inbox, diajak kenalan, ketemuan dan seterusnya, akhirnya terjadi perselingkuhan dan seterusnya gitu. Maka ya saran saya untuk hal-hal yang seperti itu nggak usah dipamerkan agar kemudian tidak terkena ain gitu. Dan al ainu hak itu, penyakit ain itu benar, jadi ada. Dan itu terjadi karena kehendak Allah gitu. Bukan karena orangnya itu punya kemampuan sihir, itu enggak. Karena yang Allah tetapkan ya orang-orang yang memandang dengan pandangan-pandangan jahat itu bisa berakibat buruk sama kita, itu ketetapan ya kita akan menerima itu gitu. Makanya sebaiknya nggak usah dipamerkan, nggak usah ditampak-tampakkan, kita sembunyikan gitu kan, kita sembunyikan. Itu Ibu. Jadi yang pertama tadi saya nggak tahu. Kemudian pertanyaan yang lain, monggo. Nggih. Sana dulu. Okay. Boleh dong, kan konfirmasi, klarifikasi boleh gitu. Nempoknya itu gimana maksudnya? Nggak apa-apa. Jadi dalam jual beli itu kan ada sebenarnya ada namanya masa khiyar. Masa di mana kita diberi kesempatan untuk mengecek barang ini sesuai apa enggak, ada cacatnya enggak. Nah, dalam masa khiyar ini kalau ini enggak sesuai kita bisa kembalikan sesuai akadnya gitu. Nah, cuman sayangnya kalau zaman dulu para pedagang itu mau dagang di pasar sama Umar bin Khattab itu dicek. Kowe ngerti hukum riba ora? Ngene iki hukumnya apa, ngene iki dicek. Yang enggak bisa jawab diusir. Jadi pedagang-pedagang yang dagang di pasar itu orang-orang yang ngerti hukum-hukum tentang riba, hukum-hukum jual beli gitu. Nah, sekarang enggak. Yang dagang di pasar, yang dagang di mall itu yang orang yang bisa nyewa kios gitu kan. Walaupun ramu dengan agomo, walaupun ramu dengan yang nyewa kios, makanya sering terjadi penipuan gitu kan. Nah, dalam konteks misalnya dengan kurang sepakat dengan barang itu dan jenengan mau konfirmasi, mau minta klarifikasi atau minta ganti rugi dan seterusnya, itu hak jenengan, nggak apa-apa gitu. Nah, adapun nanti misal dia nggak mau ganti, ya monggo jenengan mau nempuh jalur yang mana, jenengan mau sabar ya boleh, jenengan laporkan ke yang berwajib ya boleh gitu kan. Itu. Ya boleh, sangat boleh kan, itu hak kita kok gitu. Apalagi jelas-jelas ditipu. Ini mobil baik-baik aja, pas kita naikin ternyata nggak bisa jalan. Nah, ternyata pernah kena banjir dan belum didandani gitu kan. Nah, banyak hal yang kayak gitu tuh memang harus kita istilahnya. Saya pun pernah malah ditipu sama Pak D sendiri gitu. Beli mobil itu kan, mobilnya bilang nggak apa-apa, baik-baik aja gitu kan. Tapi itu keluar masuk bengkel itu sampai mungkin ditambahin dikit itu dapat mobil baru gitu. Kenapa? Ya kalau dalam konteks saya akhirnya mikir gini. Nabi itu kan mengatakan gini, mazadallahu abdan bi afin ila izan. Ketika kita didolimi orang, kalau kita bisa istilahnya sabar, Allah akan ganti gitu loh. Dan saya lihat keluarga Pak D saya itu berantakan karuan gitu. Padahal saya enggak dongak elek gitu loh. Dan sebaliknya saya ngeliat diri saya nggak seperti keluarga beliau gitu kan, gitu. Jadi saya kemarin ketemu tuh orangnya tambah kurus, pokoknya kayak jerangkong urip gitulah gitu. Nah, maka hal-hal kayak gini nih mungkin ya itu hasil dari dia nanam itu loh gitu. Maka kita sabarin aja, insya Allah nanti Allah ganti dengan yang lain. Tapi kalau emang bisa dibicarakan, orangnya juga ngelenggono, mau ganti rugi, itu lebih baik gitu. Tapi akhirnya nggak mau, bahkan marah-marah, bahkan mungkin ngancem kita gitu kan. Oh ya wes mas ya gitu. Nah, sudah kalau nggak ini ngaten nggih. Nggih. Monggo Bu siapa lupa saya. Setia. Pemain Bejen. Apakah kita mungkin yang imannya sedang-sedang saja itu boleh pilih-pilih teman Pak? Karena mungkin kita ingin berteman yang lebih imannya lebih dari kita, karena bisa nyaman, atau kita harus menghindari teman-teman yang suka gibah kayak gitu Pak. Iya. Pertanyaannya, Nabi itu imannya baik apa enggak? Baik. Terus Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilihi, agama seorang tergantung sama temannya. Nabi sebagai orang yang paling baik imannya aja mengatakan agama seorang tergantung dari temannya. Berarti Nabi kan nyuruh milih-milih teman sebagai orang yang imannya paling baik gitu. Apalagi kita imannya yang enggak baik, ya, kok enggak milih-milih teman, ya jelas kentir sana kentir sini gitu. Maka yang paling penting itu adalah
salam sebuah kitab, saya lupa nama kitabnya. Ketika kita punya teman, kita punya kenalan, pastikan ketika kita ngelihat dia, kita di dekat dia, kita tuh semangat ibadah, semangat jadi orang baik, semangat kerja, pokoknya semangat apakah urusan dunia, apakah semangat urusan akhirat atau semangat urusan sing baik-baik lah gitu. Tapi nek kita punya teman tidak DE mesti kok gak salat, ngrasani wong, bar kuwi tolong jupo, ngejak korupsi, ngejak healing di tempat-tempat ra cetha. Nah, ini wis teman enggak jelas itu. Maka kita jauhi kalau udah kayak gitu. Karena pada akhirnya nanti Allah taziru waziratu wizra ukhra. Dosa yang kita pernah ucapkan di sana ya dosa-dosa kita, walaupun mungkin ajarannya teman kita, tapi pertama ya tetap kita yang tanggung jawab. Adapun dia yang ngajari nanti tetap kecipratan, tapi dosa kita nggak akan diwariskan ke dia gitu loh. Ngoten. Nah, sehingga kita sebagai orang yang imannya itu nggak sebagus, nggak sebaik Nabi, tentu lebih wajib dan lebih harus untuk memilih-milih teman. Jangan sampai kita berteman sama orang-orang yang justru marahi kita malas ibadah, marahi kita pelit, marahi kita musuhan sama suami kita. Ada seorang wanita, seorang istri itu nggede masalah cerita karo koncone. Terus koncone gaweane mbumboni. Terus kowe wis tak omongi ket biyen aja nikah karo wong kuwi gitu. Saiki tenan to ngene gitu. Akhirnya cerai. Begitu cerai, koncone mau melipir, kedai mantane. Nah, saya ketemu sama orangnya sampai dia bilang, "Wah, aku nek ngrasake kuwi pernah saya sampai stres 2 tahun enggak sembuh." Gitu. Lagi tahun kepiro Mas? Tahun ke-7 berarti 2 tahun stres, 5 tahun wis waras ae, udah. Ya kayak gitu. Jadi itulah. Jadi teman itu juga harus kita pilih-pilih. Karena teman itu nanti kemungkinan akan merugikan kita di dunia, bisa juga merugikan di akhirat. Maka baik yang merugikan dunia atau akhirat enggak usah ditemenin. Kalaupun harus berteman ya sekedar aja, sekedar ketemu, say hello, salaman, ketemu cipika-cipiki udah gitu aja. Gak usah terlibat dalam sebuah proses bisnis, gak usah terlibat dalam urusan-urusan tertentu sampai akhirnya kita harus mengeluarkan emosi sampai darah tinggi sama beliau, gak usah. Nah, carilah teman-teman yang bisa meningkatkan amal kita di dunia, di akhirat, bisa membuat kita semangat hidup di dunia. Kalau urusan rumah tangga kita ada masalah itu bukan ngompori tapi malah ngayem-ayem, sing sabar. Oke engko solusine yuk tekok karo Pak Ustadz iki atau tekok karo Ustadzah iki. Ayo tekok ning kene barangkali kowe enek solusi. Jadi enggak langsung terus ngene pegatan wae ya gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Ngaten nggih, Bu? Bu setia yang selalu setia insyaallah. Pripun? Yang mana? Oh, setia. Ada lagi? Ya, ada lagi. Mangga Bu Nunung. Penyakit hati yang sudah dikatakan Ustaz atau ada yang masih belum tersampaikan. Penyakit hati apa yang paling membahayakan? Paling membahayakan. Ya, dan apakah ada harapan besar untuk bisa mengobati penyakit? Ya. Yang paling membahayakan dari penyakit hati itu penyakit kemunafikan. Orangnya Islam, tapi dia nggak mau belajar Islam, nggak kenal Islam, akhirnya sama Islam tuh bencinya minta ampun, sama orang Islam tuh bencinya minta ampun. Aku ini cedak karo wong jenggoten, selalu bayangan kepala saya tuh koyo cedak ning sebelah wedhus. Nah, ada orang-orang kayak gitu. Orang kafir aja dipuji-puji gak karu-karuan, begitu ngomongnya orang Islam jenggot itu makin panjang makin marahi pekok gitu kan. Nah, maka hal-hal seperti ini nih pelan tapi pasti itu ada di sekitar kita. Nah, solusinya gimana agar bisa kita bebas dari itu? Majelis ilmu. Orang kenapa kok ragu dengan agamanya? Karena dia nggak banyak belajar. Atau kalau belajar ya cuman formalitas gitu loh. Kayak si siapa? Gus Miftah. 5 tahun melu Muhammadiyah kuru. Begitu pindah sebelah jadi lemu. Mergo titik-titik madang. Maka ini perlu dicoba Barum. Sekali-kali nggak ada madangnya gitu. Do teko apa ora gitu loh. Ngono ora teko ya wis berarti muridnya Miftah kabeh. Hati-hati loh. Nah, karena yang namanya niat itu penting. Ketika niat kita nggak ikhlas, nggak dapat pahala, mau dapat madang tok gitu. Tapi nek niat kita ikhlas, alhamdulillah untuk madang, untuk pahala gitu kan. Nah, malah untuk door prize sisan. Maka niat itu jangan sampai karena dunia. Nah, makanya Pak Imam An-Nawawi nulis kitab Arba'in Nawawi, nulis kitab Riyadhus Shalihin itu selalu diawali dengan bab niat. Dan kitab-kitab fikih itu ketika ngomongkan fikih tentang sholat, puasa, zakat itu selalu syaratnya itu niat, luruskan niat gitu. Maka orang-orang munafik itu gagal nih masalah hati gitu. Dia nggak bisa loss gitu jadi orang beriman. Dia nggak bisa loss dalam beribadah. Dia masih nggak bisa move on gitu karena dulunya dia orang-orang yang terikat dengan kejayaan masa lalu, terikat dengan kekuasaan zaman dulu gitu. Makanya nggak tahu, baru pernah dengar apa enggak. Jadi dulu tuh ada
pertempuran Majapahit sama kerajaan Mataram yang dari Demak gitu kan, itu sebagian panglimanya atau tentara itu lari sampai Tangmangu sana. Begitu sampai sana dia menyerah dari orang Islam, tapi dia bersumpah Islam yang dia dakwahkan, Islam yang dia bawa beda sama Islam yang kita yakini. Makanya muncul Islam kejawen. Nah, jadi Islam tapi yang cek nguri-uri sajen, cek nguri-nguri tempat keramat, cek nguri-uri wet-wet gede gitu. Nah, apesnya sekarang malah itu disebut sebagai adat istiadat yang harus kita budayakan, lestarikan. Ya, itu tambah susah lagi gitu kan. Karena seolah-olah kita ketika mendakwakan agama yang lurus itu enggak gitu, kita dianggap radikal, dianggap ekstremis. Padahal enggak. Dakwah para nabi itu justru meninggalkan itu semua. Ya, gitu. Jadi Islam itu enggak bisa dicampur adukkan dengan agama lain gitu kan. Makanya saya punya pimpinan di kantor yang sekarang di Solo itu, pimpinan tertingginya yang di tempat saya itu namanya BRIDA, Badan Riset Inovasi Daerah, itu pimpinan tertingginya itu kepala badannya itu Kristen, Katolik. Sekretarisnya Katolik juga. Nah, yang menarik saya lihat dia mempraktekkan toleransi beragama yang baik. Dia kalau buka acara nggak pernah salam. Ya cuman selamat pagi gitu, selamat siang. Menurut saya itu malah keren gitu loh. Jadi dia nggak perlu mengucap salam, karena kalau mengucap salam, wong Islam itu yang kerungu serba salah. Jawab waalaikumsalam salah. Ngomong waalaikum tok nek dhek ngerti engko ya lara ati, apa meneh waalaikumsam dhek nek ngerti tambah lara ati. Maka toleransi yang terbaik itu ya kayak gitu. Kita meyakini apa itu kita lakukan, nggak usah memaksa orang lain untuk ngikut gitu. Jangan Natalan aja silakan, wong itu bagian dari agamamu, keyakinanmu. Ini nggak usah nyuruh saya mengucapkan selamat Natal gitu loh gitu. Sama halnya dengan salam. Jangan Nasrani, ya udah nggak usah salam, salam pagi. Kita jawab selamat pagi Pak gitu. Enak gitu, tapi nek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhirnya terus bingung jawab toh. Waalaikum meneng. Dia terus waalaikum toh, jawabku salamku panjang gitu kan. Nah, akhirnya muncullah gesekan-gesekan gitu. Jadi nggak usah dicampur adukkan. Jadi orang-orang munafik itu paling parah. Sampai Allah menyiapkan surat munafik dan bahkan al-munafikun, sampai kemudian neraka itu bertingkat ke bawah namanya darokat, kalau surga bertingkat ke atas namanya darojat. Darokat yang paling bawah itu disediakan buat orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu taruh di paling bawah dari neraka, keraknya neraka. Sehingga ketika kita mengaku beriman, maka kita pelajari Islam kita seperti apa, kita kenal agama kita praktekkan pelan-pelan. Ittaqullah mastata'tum. Nek ora usah ngersula, ora usah ngundomono, ora usah ngelokke wong kono-kono. Jadi kalau nggak bisa, nggak sanggup, ya sudah. Jadi kan nggak bisa sanggup naik haji ke mergoran didit, nggak usah ngelokke lah wong haji kae ora ikhlas ngene. Nah, wong haji kae padune mulai ben disebut haji hajah itu. Padahal ora kaya ngono kelakuane. Ya. Karena itu nanti akhirnya khawatirnya merusak iman kita, kemudian memasukkan kita di level orang-orang munafik. Termasuk yang jenengan masih punya garwa atau putra-putra laki-laki, suruh sholat Jumatan. Karena Nabi SAW mengingatkan 3 kali enggak Jumatan bisa tercatat sebagai orang munafik. Nah, repot tuh. Nggih. Nonton nggih Bu Nunu. Yang lain monggo. Terhindar dari orang-orang. Agar terhindar dari mereka. Robbana aku tadi lali. Biasanya di doa terakhir majelis itu ada lupa saya Bu. Nanti ada insyaallah. Oke, siap. Biasanya kalau doa di akhir majelis itu saya sampaikan. Jadi kita minta dijauhkan dari orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang kafir gitu kan. Nah. Monggo yang lain. Monggo. Ini setelah ini tadi ya Pak Ustadz, saya jadi ngerti bahwa puasa kita itu 29 atau 30. Sebelumnya saya nggak ngerti, cuma pemahaman saya yang dulu itu karena pemerintah sama Muhammadiyah itu kan pasti ada perbedaan. Ya. Ya nggak mesti, sering lah, kadang-kadang. Kalau pas ada perbedaan, saya cuma antisipasinya pada saat itu saya nggak puasa, cuma sholatnya saya besok gitu. Itu gimana? Jadi untuk jenengan nggak puasa, sholatnya besok, berarti itu melu pemerintah gitu. kalau
Ini konteksnya mau masuk Ramadan apa mau keluar Ramadan? Mau lebaran. Mau lebaran. Mau lebaran itu kan pasti pernah terjadi. Iya. Pernah terjadi ada yang lebaran hari ini, ada yang lebaran besok. Oh ya. Takutnya kalau saya puasa pas lebaran hari ini kan kalau pas haram. Ya. Jadi pas pada saat yang ini sebelum saya tahu tentang 2930 ini Yeah. yang kemarin sudah saya lakukan. Ini kan nggak puasa karena takut di hari-hari meragukan. Iya, tapi Sholatnya besok. Besok itu pripon. Terus yang kedua itu tadi mengenai mendoakan pemimpin. Nah, pemimpin yang sekarang kan apa kita juga terus mendoakan mereka, beliau sementara ya terus doakan Bu ya, supaya Berubah. ya. Karena Yeah. memang meragukan yang satu ini. Ya. Ya yang pertama terkait dengan yang jenengan lakukan. Itu nek jenengan pengen aman ya sisan wae nek memang milih Muhammadiyah ya dari awal ikut Muhammadiyah, baik mulai masuknya Ramadan atau keluarnya Ramadan atau masuk Syawal ikut Muhammadiyah. Jadi nek ngono malah aman. Kemungkinan 30 malah Muhammadiyah paling sering. Nah, tapi kalau kemudian ikut pemerintah aja dari awal gitu kan. Nah, tapi kalau jenengan termasuk golongan yang tadi posone pengen sing carry, bodone pengen sing dhisik, umpama gitu kan. Umpama, maka jenengan tetap harus ngitung. Nah, dalam konteks jenengan bukan kelompok yang ketiga ini, tapi jenengan kelompok yang keempat malahan gitu kan. Jadi kan dulu sekali pernah. Lanjut, rame loh. Yang ada lebaran hari ini, ada lebaran besok. Lanjut. Makanya dalam konteks seperti itu jenengan kewajibannya sama dengan kelompok yang ketiga tadi, tetap harus ngitung. Jenengan totalnya berapa? Kalau totalnya 28 berarti jenengan punya utang 1. Gitu. Jadi jenengan termasuk di luar 3 tadi, yang keempat berarti. Tapi ya itu tadi, jenengan tetap harus menghitung. Jenengan tuh total puasanya berapa? Kalau total puasanya baru 28 ya berarti cek kurang 1. Ya, ini untuk apa namanya? Evaluasi Siap. Ramadan. Kalau bisa digoleki tanggalannya, yang mana yang dulu sama dengan kalau bisa. Kalau nggak bisa, jenengan poso pas Senin Kemis tapi niatnya kodok yang lewat gitu. Muhammadiyah berarti kan 30 ya. Muhammadiyah biasanya 30 biasanya. Nah, pemerintah kalau awalnya terakhir lebih dulu Muhammadiyah, terus pas Idul Fitrinya kok bareng Muhammadiyah itu biasanya 29 kok kayak gitu. Monggo. Oh, terkait pemerintah. Maka terkait pemerintah, Musa sama Harun itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Para nono sing jenenge Firaun, dia orang-orang yang melampaui batas gitu kan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, "Wa qula lahu qaulan layyina, la'allahu yakhsha aw yatazakka." Maka berkatalah kamu wahai Musa dan Harun kepada Firaun yang kafir dengan perkataan yang lembut. Semoga dia bisa memperbaiki dirinya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kon dakwai gitu kan. Nah, dalam konteks kita, pemimpin kita ya, jangankan pemimpin kita dalam konteks pemerintah, kepala rumah tangga saya aja lah gitu. Jadi nek teko karo bojo saya ya pokoknya saya itu ya mesti ada hal-hal yang jelek gitu kan. Dan nek saya bisa ngasih ceramah ten jenengan ngeten iki jenengan rungokke, itu rong karuan di depan saya tak ceramah 10 menit gelem ngrungokke rong karuan gitu. Biasanya saya ngandani yo karo nyopir, karo mlaku, ngobrol, sifatnya ngobrol. Jadi interaktif bukan satu arah gitu bukan gitu kan. Nah, maka ketika kita pun memimpin rumah tangga sekalipun itu ya sama pasangan kita pun kita terlihat atau masih ada banyak kekurangan, apalagi seorang pemimpin yang memimpin negeri yang besar seperti Indonesia misalnya, kemudian masyarakatnya sedemikian kompleks orangnya, maka kekurangan itu pasti ada. Maka mustahil kalau kita menuntut sebuah kesempurnaan satu. Kemudian yang kedua, kita lihat apakah beliau pemimpin kita ini kafir kayak Fir'aun. Lah Fir'aun aja yang kafir, Nabi Musa diperintahkan untuk berkata yang lembut. Maka bagaimana halnya dengan pemimpin kita yang enggak kafir? Loh kan dia sholat riya, itu bukan wilayah kita, itu wilayah dia dan Allah gitu. Lah kan dia kan ini, itu wilayah dia dengan Allah. Yang penting kita doakan agar kemudian ketika beliau ini kemudian berubah jadi baik, maka kita sebagai warganya juga kecipratan jadi baik. Itu aja. Jadi dan itu kalau saya di Solo itu saya ngajar akidah itu saya kumpulkan kitab-kitab akidah dari zaman Sufyan Ats-Tsauri, kemudian setelahnya ada kitab akidah Imam Ahmad bin Hambal, setelahnya ada kitab akidah muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Al-Muzani. Itu baru 3 kitab akidah ini saya ajarkan.
Nah, tapi saya kumpulkan sampai 16 kitab akidah dari ulama-ulama dulu yang sudah wafat sampai ulama-ulama yang masih meninggal. Itu di poin-poin pertengahan menjelang akhir itu hampir semuanya mengatakan yang sama, yaitu as-sabru tahta liwa'is sultan, yaitu bersabar ketika menghadapi pemerintah. Artinya para ulama dari zaman dulu sampai sekarang bahkan memasukkan dalam kitab akidah, yaitu kesabaran seorang muslim itu harus dihadirkan ketika berhadapan dengan penguasa. Karena yang namanya penguasa itu nggak akan lepas dari khilaf dan salah dalam memerintah. Bahkan yang namanya Hajjaj bin Yusuf itu diprotes oleh para sahabat yang masih ada. Kenapa kamu memperlakukan kami kayak gini? Kenapa kamu nggak memperlakukan kami sebagaimana diperlakukan Rasulullah dan seterusnya gitu kan? Maka Hajjaj bin Yusuf pun mengatakan bahwasanya umat Rasul waktu itu kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu loh. Adapun sekarang itu nggak kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi kayak kalian itu loh, angel diatur gitu. Makanya tak tutuk, tak selentik, tak jewer itu ya kuwi resiko gitu kan. Ali radhiyallahu anhu juga sama, ketika kemudian orang-orang Khawarij jadi perangi itu protes. Wahai Ali, kenapa kamu nggak bersikap lembut kayak Rasul kepada umatnya? Rasul itu berapa kali kalau ketemu orang itu orangnya berbuat salah, kemudian sahabat menawari, gimana kalau saya penggal, saya bunuh ya Rasul. Nabi menolak. Kenapa kamu sekarang malah merangi kami? Kata Ali, lah umatnya itu kayak Abu Bakar, Utsman, Ali gitu. Kayak Utsman, kayak Abu Bakar, kayak Umar bin Khattab. Nah sekarang umatnya kayak kowe, dablek-dablek gini-gini ya. Makanya kalau akhirnya kita harus ada konfrontasi, sudahlah, tanggung aja resikonya gitu. Nah maka termasuk kelompok sesat pertama kali di dalam Islam dan termasuk yang terbesar itu adalah Khawarij. Dan asas Khawarij itu adalah pokoknya apa wae yang dilakukan pemerintah salah gitu. Makanya hati-hati ketika kita benci sekali sama pemerintah, itu hati-hati karena ya khawatirnya kita masuk dalam wilayah itu. Nah dalil terkait pemerintahan itu kemudian digeret sama orang-orang LDI. Nah, sehingga kalian harus berbaiat sama kami sebagai imam. Padahal sebenarnya dalil-dalil terkait imam, terkait baiat itu adalah haknya pemerintah, penguasa gitu. Penguasa negeri gitu. Jadi kita harusnya berbaiat sama penguasa negeri, kita bersumpah setia pada penguasa negeri, menjaga kedamaian negeri ini sebagaimana Nabi SAW ketika masuk Madinah, beliau mengikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Nah kan itu pemimpin Nabi. Iya, pemimpin Nabi. Dan sekarang ini pemimpin yang ada itu juga bagian dari orang-orang yang mewarisi kekuasaan karunia Allah berupa kekhilafan. Kekhilafan itu nggak harus namanya khilafah gitu, tapi sebuah pemerintahan. Apakah namanya itu negara, apakah namanya republik, apakah namanya kerajaan, apakah namanya kesultanan. Kalau itu adalah sebuah wilayah yang kemudian ada raja, ada pemerintahannya, ada kemudian tentaranya, ada batas negara, ada rakyatnya, maka itu karunia Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat sebuah negeri, maka harus kita syukuri, kita jaga. Cara salah satunya adalah kita doakan pemimpin kita. Nah kalau kemudian kita tetap nggak cocok dengan pemimpin itu, maka kata para ulama banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat. Karena Allah sendiri yang mengatakan wa kadzalika wali ba'dadz dzalimin ba'dhum bi ba'din. Pemimpin sing elek kuwi jalaran rakyatnya yo elek. Jadi ketika kita protes pemimpin kita gini sebenarnya rakyatnya juga sama gitu. Di rumah tangga juga sama, seorang suami, seorang istri ketika menghujat suami atau istrinya, kita harus cek gitu loh. Karena hakikatnya pasangan kita ya cerminan kita. Kalau kita malas sholat, pasangan kita ya malas sholat. Kalau kita malas ngaji, pasangan kita malas ngaji gitu. Maka nggak usah terlalu banyak protes atas pimpinan yang ada di rumah tangga. Bisa jadi kita ya kayak gitu kan. Makanya Allah menegaskan di Al-Quran kan apa? Al-khabisatu lil khabisin. Wanita yang jelek itu untuk laki-laki jelek. Wal khabisuna lil khabisat. Laki-laki jelek untuk perempuan yang jelek. Wat thayyibuna lit thayyibat. Laki-laki baik untuk perempuan yang baik. Wat thayyibatu lit thayyibin. Dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Makanya ketika dalam fikih keluarga itu tahapan pertama itu adalah proses mencari pasangan. Kok itu kalau dibahas sekarang sedangkan panjenengan sudah pada menikah atau sudah pernah menikah gitu kan. Maka ketika masih punya pasangan maka sudah nggak usah kemudian membahas tentang cara mencari pasangannya, tapi ya adalah pasangan yang ada ini kita perbaiki bareng-bareng gitu loh. Nah, jadi bukan bahas diolek meneh gitu. Untuk yang masih punya ya, nek yang udah nggak punya ya nyari lagi gitu kan. Nah makanya Nabi mengatakan rahimallahu rajulan, Allah merahmati laki-laki yang mana aiqadha minal lail, yang malam-malam bangun kemudian membangunkan istrinya untuk sholat. Ini menunjukkan laki-laki yang baik itu diusahakan sakjane dari awal nyari wanita atau istri yang baik. Tapi kalau misal nggak ketemu ya diajak baik karena udah jadi istrinya. Dicirikan di situ diajak sholat bareng, sholat malam gitu loh. Nah, sholat wajib ya tetap dicek juga. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir. Perintahkan keluargamu sholat dan sabar dalam nyuruh gitu. Nah sebaliknya juga sama. Rahimallahu imra'atan, Allah merahmati wanita yang aiqadha minal lail, yang bangun di malam hari membangunkan suaminya.
fa'in abad gitu. Kalau sekiranya suaminya nggak mau bangun, ambil air diciprati kata Nabi. Maka Allah merahmati keluarga yang seperti itu, yang selalu ngajak baik. Nah, termasuk ciri dari seorang hamba Allah Ar-Rahman ibadur Rahman, yaitu alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu orang yang kemudian punya struktur rumah tangga, tidak cuman ngekei nafkah tok, tidak cuman ngekei duit tok, tapi dia juga membimbingnya, dan ditambah lagi termasuk ciri hamba Allah Ar-Rahman mendoakannya gitu. Nah, berarti kalau itu konteksnya struktur rumah tangga, maka kalau strukturnya ini negara, sebagai warga negara yang baik adalah orang-orang yang kemudian mendoakan pemimpinnya. Karena rusaknya pemimpin nanti akan berakibat rusaknya rakyat gitu. Rusaknya sistem, rusaknya segala macam gitu. Maka ketika kita berharap pemimpin yang terbaik, pertama kita doakan. Kalau masih kurang puas, maka mari kita bertobat, kita perbaiki amal-amal kita. Kita cek aja lah di masyarakat, berapa banyak orang nyurangi timbangan, berapa banyak orang tolong jupuk, berapa banyak orang korupsi dari level RT, RW sampai kemudian lurah, camat, sampai ke bupati gitu. Berapa banyak orang memanfaatkan dekengan-dekengan itu dengan bayar sekian-sekian untuk masukkan anaknya ke sekolahan-sekolahan tertentu. Berapa banyak orang yang nggak mau ngantri, gitu, punya orang dalam ordal, kemudian masuk, kemudian minta diantrinya didahulukan. Nah, ketika itu masih terjadi di masyarakat, kemudian hadirlah pemimpin-pemimpin yang semodel dengan itu, ya sudah, itu buah dari tanaman yang kita tanam selama bertahun-tahun. Makanya PR-nya adalah kita hadirkan generasi kita yang baik-baik. Nyun sewu, mungkin yang sepuh-sepuh yang sudah susah diatur itu, nah nanti akan ada masanya mereka kemudian dipanggil oleh Allah, bergantilah dengan generasi-generasi yang baik. Nah, ini tugas panjenengan sebagai ibu, sebagai wanita, sebagai ibu, karena madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah pertama buat generasi bangsa. Mekaten wonten malih ibu-ibu, monggo. Furoda yang dia apa? Dipercepat, apa nih dipercepat Bu? Lagi ya. Itu kan yang dipercepat cuma antriannya. Bukan ritualnya sama, tanggal 8, 9, 10, 11, 12 sama. Ya halal kan, furoda itu kan visa resmi dari Saudi. Jadi di Saudi itu itu menerbitkan visa beberapa model. Yang satu visa haji yang biasa itu setiap negara itu punya kuotanya. Indonesia itu kalau nggak salah kuotanya 240 juta. Nah, artinya kalau 240 juta saya ngantri wong 24 juta, ya itu udah kelihatan antrinya 10 tahun. Oh, ternyata di Indonesia saya ngantri nggak cuma 24 juta tapi 150 juta. Berarti antrinya sekarang udah 30-an tahun gitu kan. Nah, itu yang biasa. Terus aja Haji Plus. Haji Plus itu bayarnya sekitar 2 atau 3 kali lipat dari itu. Nah, itu antrinya kalau sekarang kalau nggak salah sekitar 10 tahun gitu kan. Nah, iya ini yang mau tak ceritain gitu loh. Kan haji biasa, haji plus. Nah, di atasnya nanti ada haji pakai visa multipurpose dengan berbagai macam tujuan. Nah, itu bisa juga. Nah, di atasnya itu yang paling mahal, haji furoda. Nah, haji furoda itu visanya dikeluarkan oleh kerajaan sebagai tamu kerajaan. Jadi mereka emang diundang oleh kerajaan. Sangat halal no. Raja punya kuasa, betul, punya kuasa. Jadi itu ibaratnya misal kuota sekali haji misal 3 juta. Nah, itu misal 2.500.000-nya itu buat yang 2 jutanya buat yang biasa, 500-nya buat yang plus. Nah, kemudian 500-nya buat yang furoda gitu. Tapi bayarnya ya berkali-kali lipat itu. Nah, bayar berkali-kali lipat buat siapa ya? Buat negara itu. Apakah nanti buat proses haji, apakah proses negaranya, itu Allah alam, saya nggak tahu. Siap gitu. Yang nggak halal tuh nek jenengan teng bandara Melayu terus pas bane pesawat ajeng munggah jenengan gandul. Sampai tahun meduk, itu nggak apa. Yang mau sholat silakan loh. Saya udah jamak tadi. Mau berangkat Bu Ani? Mau berangkat?
ibu-ibu mungkin kita kan belum berdoa ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada. Atau kalau ya monggo Bunda dulu silakan. Tadi Bu Ustaz tanya Bu Jin Orin itu. Iya. Kebetulan saya belum kenal baik dengan Jin. Nggak usah kenalan. Ya, nah itu mohon dipercerahkan tentang Jin Orin itu karena saya pernah dengar malah Jin Orin itu katanya penjaga manusia. Gimana? Ya, setiap orang dikasih jin korin. Jin korin itu tugasnya memang membisiki yang jelek-jelek. Jadi ketika kita mau sodako dilarang, maneman, gitu. Ketika kita mau sholat diajak untuk malas dan seterusnya. Kecuali jin korin yang bersama dengan Nabi. Nah, ada juga malaikat yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi diutus terus balik, Jadi nggak nemeni. Nek jin korin itu nemeni. Diutus balik. Nah, agar datang termasuk salah satunya adalah dengan majelis ilmu. Makanya orang kalau duduk di majelis ilmu tadi wahafatul malaikat itu ngerumuni. Ketika malaikat ngerumuni jin korin itu pergi. Atau kalaupun nggak pergi, itu nanti akan ada pertentangan ajakan dan biasanya yang baik akan menang gitu. Cuman ketika kemudian kita ada di kondisi-kondisi yang kemudian menyebabkan malaikat itu pergi, jin korin datang, nah ini yang kemudian akan menyusahkan gitu. Jadi ini perlu dibahas nih tentang persetanan gitu kan. Ya, jinnya itu seperti apa, namanya siapa, tugasnya apa. Yang jelas termasuk tugas atau hasil kerja terbaik dari jin yang merupakan anak buah syaitan. Jadi jin itu adalah makhluk Allah yang tercipta dari api, yang dedengkotnya itu adalah setan, yang kemudian beranak pinak, itu kemudian terbagi menjadi dua kelompok, orang jin yang beriman dan jin yang tidak beriman. Yang tidak beriman itu namanya syaitan, yang dablek banget namanya iblis. Nah, dan bosnya ini ya iblis itu bersemayam di tengah lautan gitu kan. Maka kita sok-sok gua kepala-kepala apa itu di tengah lautan. Nah itu Ustaz ada bonus. Masya Allah, bonus nopo niku. Nah, sehingga yang terjadi adalah dia setiap pagi kirim anak buahnya, mana pergi sesatkan orang, bikin masalah di rumah tangga orang gitu. Nah, kemudian tiap sore laporan, saya udah bikin si A sama si B berantem. Oh iya, besok lanjutkan kerja yang lain. Saya udah bikin si A mencurangi timbangan. Oh iya, nanti bikin kerja yang lain. Sampai ada yang laporan, saya sudah membuat si A sama si B bercerai. Oh iya, kerjamu hebat, kamu duduk di sini layar nasi. Nah, maka prestasi terbesar seorang jin dalam konteks jin yang jahat yaitu setan itu adalah ketika bisa menceraikan pasangan suami istri. Maka kalau kita hati-hati, kita akan mencermati itu. Di rumah tangga itu hal sepele aja bisa jadi masalah. Sepele banget. Misal nggih, seorang suami yang telat pulang aja, misal 5 menit, 10 menit itu kadang marai rame. Atau mungkin apalah pokoknya opo wae. Mungkin seorang istri goreng tempe gosong jadi rame. Mungkin salah ngulek sambel rame gitu. Nah, itu sebenarnya ya hasil kerja jin, tapi kita nggak pernah sadari karena kita nggak pernah belajar jin itu apa. Makanya di salah satu kajian di Solo, jadi saya itu dari Senin sampai Ahad itu full kecuali hari Ahad pada maghrib, tapi itu ada ibu-ibu tuh yang mereka itu ngumpul kayak gini belajar baca Quran, begitu udah fix semua bisa terus dilancarkan. Ketika fix semua lancar, nah, mereka baca tafsirnya dari awal sampai akhir, begitu udah selesai, nah mereka nyari ustadz untuk menjelaskan tentang tafsirnya. Kalau tadi ya baca terjemahnya. Nah begitu baca tafsirnya, saya punya kitab tafsir As-Sa'di, tapi saya mulai dari juz 28. Terus awalnya udah dapat 1 atau 2 surat gitu, mereka terus gini, ini surat yang jarang kami baca di sholat Ustaz itu. Kita pengen mulai dari surat yang sering kita baca di sholat, dibalik dari belakang. Belakang itu kan surat An-Nas berurusan dengan setan, nanti kemudian surat Al-Falaq juga menceritakan tentang persetanan itu. Akhirnya saya susun materi tentang setan itu sampai 400-an halaman gitu kan. Terus ini udah berjalan berapa bulan itu kita ngomongkan setan itu. Jadi setan dan segala tetek bengeknya, karena Allah menjadikan setan itu untuk musuh kita gitu. Fatahiduhu adwa, jadikan itu musuhmu gitu. Nah kalau kita mau perang nih nggak kenal musuhnya kan kita nggak mungkin menang gitu kan. Padahal setan itu udah dikatakan inna kaidas syaitana kana dhaifa. Sakjane setan itu gampang ngalahke, lemah kok dia gitu kan. Cuman karena kita nggak tahu rumus, nggak tahu jurusnya, akhirnya kita banyak yang kalah. Nikah berharap sakinah, tapi malah kemudian di rumah tangga malah sumpek karena kita nggak tahu rumusnya. Kenapa, gimana gitu kan. Termasuk yang sepele nih, yang sepele banget. Nabi mengatakan kalau
kamu mendatangi istrimu gitu. Idza ja'atkumul mar'atu, kalau kamu mendatangi istrimu, kemudian kamu berdoa, Allahumma janibna syaitana wa janibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami, aku dan suamiku, saat berhubungan suami istri ini, dan jauhkan setan itu dari anak yang kau karuniakan. Kata Nabi SAW, kalau engkau katakan itu, maka sampai terlahir anak dari hasil hubungan itu, hubungan suami istri itu, maka anak ini sejak lahir sampai selamanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan. Ini yang jaga Allah. Nah, sehingga kadang kita tuh lali ndonga yang cuman enggak nyampe semenit, akhirnya lahirlah anak yang enggak dijaga sama Allah. Makanya cah nom-nom saiki do bacok-bacokan di jalan, do narkoba, do mabuk, trek-trekan. Nah, pergaulan bebas segala macam gitu. Itu karena tadi itu mungkin wong tuane lali dongo gitu loh. Nah, apa kalau sudah terlanjur terus nggak bisa diperbaiki? Bisa. Ketika sudah terlanjur, maka PR-nya orang tua adalah kalau yang tadi dongo sedelok nanti dijaga selamanya. Nah, karena sekarang udah lali dongo sedelok akhirnya lahir, maka diwalik tugasnya menjadi ndongake selamanya. Nah, kita doakan anak turun kita, anak istri kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, atau itu kepanjangan ya Rabbana hablana minas sholihin, Rabbana hablana minas sholihin. Kita doakan terus. Karena ya kita lali pas waktu proses itu ndongake gitu loh. Makanya kita dapati anak-anak sing kuandani angel konsolat angel gitu kan. Kuandani wong tuane sing apik malah gendi unek-unekke gitu kan. Nah, maka kita introspeksi aja gitu. Artinya kita nggak perlu nunjuk siapa-siapa, tapi kita introspeksi pada diri kita. Kalau emang terjadi itu di keluarga kita, barangkali pas waktu hubungan dengan pasangan kita lupa ndonga. Nah, sehingga sekarang PR-nya adalah mendoakan. Niku babnya luas Ibu. Jadi jin korin itu menemani kita. Nah, Nabi pun sampai ditanya tadi, apakah jenengan nggih enten ya Rasul? Kata Nabi, iya aku ya enek. Mung Allah menolong saya dengan jin itu didadekke Islam, sehingga dia dino-dino ngajaknya yang baik-baik. Kon sedekah. Makanya Nabi pernah mengatakan, kalau ada satu emas segede gunung Uhud dikasih ke saya, maka nggak akan saya pertahankan lebih dari 3 hari. Itu langsung didom-domke ya. Itu sedermawan itu Nabi. Nek kita, kata Nabi, kalau ada 2 orang laki-laki kemudian berjalan nemu gunung emas, maka satunya ini akan mengatakan kepada satunya, menengoning kene tak mlaku rono barangkali nek gunung emas keluru. Nah, kenapa tabiat kita sebagai manusia yaitu jama'a malau wa adadah, dikumpul-kumpulke dihitung-hitung. Ya sabu anna malau akhladah, rumangsane itu bakal marai urip saklawase. Padahal enggak. Sampai kapan? Hatta zurumul makobir, kalau udah masuk kubur selesai kok gitu. Sing digawa ya mung kain putih niku. Makane nek jenengan ningali ten medsos niku makame raja-raja Arab niku raja-raja Arab duite kan triliun-triliunan. Niku makame niku ya cuman tanah digundukke, enggak ada pakai macam-macam maisan sing gede-gede niku mboten enten. Enggak ada dibangunke omah-omahan enggak. Cuman tanah digundukke. Bisa bangun istana juga buat, tapi kan itu enggak sesuai dengan sunnah, makanya enggak dilakukan. Katen Ibu. Bisa request untuk bulan depan punya. Oh bisa. Tinggal di WA aja temanya apa. Saya malah senang kalau di request kok temanya daripada saya yang ya, karena nanti pas disampaikan nggak pas kan nggak enak juga itu. Nah terkait haji tadi itu ada cerita menarik tuh. Jadi istri saya tuh hari-hari itu berdoa, ya Allah izinkan saya naik haji tahun ini. Tiba-tiba saya di kantor dikabari, kapan kamu mulai ini? Ya di Lengkas mulai lah. Mengatakan aku mau cerita, ini apa? Terus pokoknya cerita api, nah mulai. Ya kok orang waya mulai. Begitu udah sampai rumah diceritain. Wih lho, adikku wedok, punya adik perempuan 2. Si A dan si B ini loh. Tahun ini mau naik haji. Ya alhamdulillah toh. Iya alhamdulillah. Ning lucune iki lho. Bahasane lucune gitu. Aku ki nek ndongokke dina-dina ki, ya Allah, saya pengen naik haji bersama suami saya dan adik saya 2. Lah sing kabul kok ya adikku, aku ora gitu. Itu loh. Lah artinya gini loh ibu-ibu. Kadang itu berdoa itu kan nggak modal loh, tinggal minta gitu loh. Nah karena kita juga nggak tahu kapan kabul, tinggal minta gitu loh. Nah kalau kemudian kita minta terkabul, alhamdulillah, nek pun ora, ya insya Allah sudah tercatat kok jenengan itu sudah punya agenda naik haji. Jadi nek nanti kepundhut kalau Gusti Allah, insya Allah harus dapat pahala haji walaupun belum tercatat melakukan ibadah haji. Maka berdoa aja dan jangan merasa kudu kabul gitu, karena doa itu nanti akan ada 3 kondisi, akan dikabulkan sesuai yang diminta, diganti, atau kemudian ditunda gitu loh.
Makanya saya pas jelaskan gini, ada ibu-ibu di pojokan sana itu ngomong banter sampai krungu. Jadi masjid itu, satu masjid itu, dan ibu kan jauh itu. Jadi kalau jenengan punya utang ya berdoa aja gitu kan. Dari sana itu dongo nek ra disauri ora bakal lunas utange gitu. Ya untungnya saya gak budek, dari saya krungu gitu kan. Saya tak sauri gitu, Bu. Jenengan dongo, ya Allah lunasi utang saya. Barangkali lho, Bu, sing jenengan utangi duit kuwi terus kontak jenengan, WA jenengan, wis utang jenengan tak lunaske. Tenan. Lho kenapa di hadis itu ada dikatakan dalam sebuah hadis itu ada seorang laki-laki kaya yang dia itu ora tau nonggo. Wong jenenge wong sugih. Sing nonggo kan wong sing ra ndedit kuwi. Ya barangkali nek dolan kok dikeki apa gitu kan. Nah, nek sugih ya sibuk ngurusi dite, ngurusi usahane gitu kan. Ora tau nonggo. Karyawannya banyak. Tapi tonggo-tonggone kuwi gaene moro, golek utangan. Nah, orang kaya ini yang enggak tahu nonggo, ora pelit gitu kan. Diutangi, tembungi utang dikei. Ning yo aja oke, aja njaluk sak miliar itu ndak. Ya sak perlune lah, dikasih. Sampai satu masa, orang kaya ini yang enggak pernah nonggo ini kemudian ngomong sama karyawan-karyawannya, "Para nono wong-wong iki sing do ngutang ning aku. Deloken anu apa gebyare piye? Kira-kira wong duwe apa ora?" Terus tekono Mbak bayar utangnya apa ora? Nek kirane bener-bener gak mampu dan dia gak bisa bayar, terus mbok delok kebiare yo wong bukan orang mampu, maka katakan sama dia utangnya tak putihke. Nah, dengan sikap beliau itu Allah kemudian mengatakan nek dia bisa memutihkan hutang manusia, maka saya akan putihkan semua dosanya. Loh, coba. Artinya gini loh, ketika jenengan misal punya utang pada seseorang, kemudian jenengan berdoa, ya Allah lunaskan hutang saya, tapi bukan ya Allah buatlah yang saya utang ini menganggap lunas hutang saya, buatan, tapi lunaskan hutang saya. Bisa jadi Allah ngasih ilham loh ke orang ini untuk kemudian wis tak anggap lunas wae utangnya si fulan gitu loh. Jadi jangan pernah berpikir sesempit itu gitu loh dalam doa itu, ya. Pokoknya doa aja, dan dengan banyak doa itu melembutkan hati juga. Jadi jenengan bersandar sama Allah, tidak kemudian merasa gembede bisa menyelesaikan semua masalah sendiri, ndak sanggup kita. Apalagi wong lanang, nek wong wedok di masalah kan dicerita-cerita kene ngendi-ngendi kan. Kalau laki-laki kan diempet dhewe, meneng wae nyekukru gitu kan. Akhirnya nek ra gelem ngaji, stres edan. Makanya jenengan dapati wong edan-edan ning dalan kuwi wong lanang. Longko wong wedok edan gitu loh. Rata-rata wong lanang gitu kan. Nah, makanya karena itu meneng ae, makanya jenengan gadah garwa, gadah putra jaler meneng ae mang tekoki. Nah, kan ngaji. Karena nek mboten jenengan tekoki tidak disalurkan itu cerita-ceritanya, kuwatirnya dia enggak sanggup nahan, akhirnya stres. Nah, walaupun juga banyak ibu-ibu yang sekarang ini pada hamil kemudian habis melahirkan suaminya koyo ora perhatian, akhirnya dhek kena napa baby blues. Nah, baby blues itu juga bagian dari edan juga, bagian dari stres juga gitu kan. Jadi suwung kalau orang Jawa bilang tuh. Bengong gitu kan. Anaknya kudune gendonge ngene diwalik gitu kan. Malah ada yang mau dilempar ke rel sepur itu kan. Wah, pokoknya sekarang ini gampang kok ngeliat contoh-contoh yang kayak gitu-gitu tuh. Dan itu jadikan pelajaran, jangan didiamkan aja. Artinya gini loh, kalau nanti jenengan punya mantu, jenengan punya anak putri, nikah sama seorang laki-laki, laki lain gak patek perhatian sama putri jenengan iku. Dan jenengan sing genepi gitu. Jangan terus jenenge wae, akhirnya nanti putri jenengan iki suwung, maneman. Saya itu pernah nikahkan laki-laki sama perempuan itu saya jodohkan. Akhirnya singkat cerita nikah. Gak ada apa-apa. Begitu hamil lho. Perempuan ini gaene sobo ning perapatan enten buk itu. Lingguh ten gitu. Bar subuh nganti kira-kira jam 7 terus balik lagi mulai. Ini meneng wae ning kono guyang gitu. Akhirnya suaminya itu protesnya sama saya. Kok bojoku ngene? Lah aku ya ora ngerti to, Mas. Wong aku yo ora kenal wong yo jenenge ta'aruf yo ora kenal to. Yo dudu dulur aku bilang gitu kan. Nah terus piye? Ya itu kemungkinan cuma 2. Kalau enggak kelebon setan ya edan aku gitu. Nah, nek sing kelebon setan iki aku iso nampa mungkin iso diruyah. Nek edan iki aku ya piye to. Nah, iya makanya kalau kita mau ngecek itu ya kita cek dulu ke rumah sakit jiwa. Kita tes, kita periksake. Nah, emang di situ enggak ada tombone, artinya enggak ada diagnosanya, ya kemungkinan yang kedua. Benar dibawa ke rumah sakit jiwa itu sekali atau 2 kali itu enggak ada diagnosanya. Akhirnya kita ruqyah itu. Maaf, kebalik. Diruqyah dulu gitu. Diruqyah sekali, 2 kali, atau 3 kali itu enggak ada efeknya, ya berarti ya ini jiwa Mas ya. Kaget ya. Terus diperiksakan di rumah sakit, ya emang ada kondisi di mana dia sakit jiwa. Begitu kemudian ditanyakan ke orang tuanya, ternyata memang zaman SMA gitu pernah kayak gitu. Nah, kemudian kita protes ke ustadz yang bawa, yang dari sananya. Kita tanya, "Wah kan udah mari Mas, ngapain tak jelasin kayak gitu? Itu kan aib." Ya ora no, itu kan penyakit
yang pernah terjadi harus dijelaskan. Akhirnya cerai. Baru tadi malam saya dapat cerita itu ada guru saya itu, jadi dia kerja tuh dari Solo, terus dapat kerjaan di Purwokerto atau Purworejo gitu, di Universitas Muhammadiyah di sana, itu dinyanyi gitu. Nah istrinya suruh ngurusi anak dewe. Nah mulailah itu rada suwung-suwung gitu. Teman-temannya udah ngasih tahu, Pak, mbok ya boyongan aja ke sana, jenengan udah nggak usah ngeboti kerjaan ning Solo. Kata bapaknya itu, ora, aku tetap pengen ngabdi ning yayasan ini ning Solo gitu kan. Terus aku pengen anak-anakku tinggal ning Solo wae, ora usah dadak ning kono-kono. Aku pengen pokoknya nganti tua ning Solo gitu kan. Ya udah ngeyel. Akhirnya ya yang terjadi istrinya gila bener gitu. Jadi istrinya itu kadang tuh ke sekolahan itu marah-marah gitu. Padahal istrinya ya dulunya guru di sekolahan itu gitu. Maka ya hal-hal kayak gini nih harus di-maintain. Termasuk salah satu maintainnya itu adalah dengan cara majelis ilmu. Kalau kita udah jarang majelis ilmu, jarang ngaji, jarang dengarkan perkataan-perkataan yang baik, jarang baca Quran, maka ya insya Allah setan itu dulu mudah banget masuk. Kalau udah masuk itu, kalau kita nggak bisa ngontrol udah ruwet itu. Perkataan ibu, monggo. Ada lagi? Ada yang mungkin gini dulu kita Break. tutup dulu. Oh tutup dulu, siap. Terus nanti kalau ada yang masih mau bertanya bisa dilanjut Ya. setelah kita berdoa. Kalau misalkan mungkin yang benar-benar ada yang berkepentingan di acara berikutnya, ya monggo dipersilakan. Itu mungkin ya. Ya, Kita siap. berdoa dulu. Oke, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan nanti ketemu jawabannya Bu Yani. Insya Allah ada. Biasanya kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqiminas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarat wajnubna wa bainina an na'budal asnam. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum wa wafiq alaihimus sabra ya arhamar rahimin wasfi jarhahum wa taqabbal syuhada'ahum. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabatid dain wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minas syirki wa na'udzubika minad dulmi wa na'udzubika minan nifaq ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang sudah memberikan ilmunya yang begitu banyak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya di kehidupan kita dari